Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Pertama-tama saya mohon maaf terlambat ini. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu sekalian tetap duduk di rumah Allah di majelis ilmu, dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi betul-betul ada udzur syar'i, tapi insyaallah ya semua tetap dinilai pahala seperti saya katakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke poin yang besar. Setelah panjang lebar membahas masalah kisah pasukan gajah, kemudian berkuasanya pemerintahan negeri Faris di Yaman, ya bagaimana Abraha masuk ke dari negeri Najasyi Afrika ke Yaman, kemudian bagaimana nanti dari Yaman pun ada dari anak keturunan raja aslinya yang mengeluarkan kembali atau yang menguasai kembali negeri Yaman itu. Kita masuk ke fase kisah kelahiran Nabi SAW, kemudian pertumbuhan beliau sebelum penobatan menjadi Nabi dan Rasul. Dimulai dengan Abdul Muttalib, paman Nabi SAW atau kakek Nabi SAW. Beliau dikaruniai oleh Allah Azza wa Jal seorang anak bernama Abdullah. Dan Abdullah ini adalah anak yang paling bungsu. Anak yang paling bungsu dari 10 orang anak laki-laki. Sudah pernah kita jelaskan bahwasanya Abdul Muttalib pernah bernazar waktu dia mencari sumur Zamzam, kemudian dia masih dibantu oleh satu orang anaknya yang bernama Harith, anak pertama paman Nabi SAW. Itu dia merasa lemah karena nggak ada yang membela dia. Maka pada saat dia menemukan air Zamzam dan dia dinobatkan menjadi Raja Mekah, karena nggak ada yang memiliki Zamzam kecuali dia pada saat itu. Ya setelah dia ke Madinah kehabisan air, ya karena ingin mencari peramal di sana, akhirnya keluarlah Zamzam dari bekas telapak kaki untanya dan seterusnya. Dia pulang ke Mekah, dia menjadi raja. Waktu dia menjadi raja, dia bernazar, dia mengatakan kalau seandainya ya saya dikaruniahi 10 orang anak laki-laki, maka saya akan sembelih salah satunya. Dan kebetulan ayah Nabi SAW adalah anak beliau yang ke-10 laki-laki. Jadi Abdul Muttalib dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak 14. 4 perempuan, sisanya yang 10 itu semuanya laki-laki. Abdullah ini dinikahkan oleh Abdul Muttalib dengan umur yang muda. Khilaf di antara ahli sejarah antara 17 sampai 19 tahun. Dinikahkan dengan Aminah. Aminah adalah sepupunya sendiri. Aminah adalah sepupunya sendiri, tapi Aminah ini tinggalnya di kota Madinah. Pada saat menikah, dalam hitungan 6 bulan saja setelah menikah, Abdullah meninggal dunia. Abdullah meninggal dunia, berarti Nabi SAW kata para ulama yatim sementara dia masih dalam perut. Dan juga perlu kita tekankan di sini Bapak Ibu sekalian, dan pernah saya jelaskan juga poin ini, istilah yatim itu hanya diberikan bagi orang yang kehilangan ayahnya. Karena yatim artinya orang yang kehilangan penaungnya. Di Indonesia biasanya ditambah piatu. Itu piatu istilah bagi orang yang kehilangan ibunya. Jadi kalau anak kehilangan ayah ibu dikatakan yatim piatu. Sebenarnya tidak ada istilah piatu dalam Islam. Yang ada cuma yatim. Dan yatim itu hanya orang yang meninggal ayahnya. Jadi kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim karena penaungnya masih ada. Jadi semua orang yang meninggal ayahnya selama dia belum balik itu namanya yatim. Tapi kalau meninggal ibunya, ayahnya masih ada, tidak dihitung yatim. Ini sebuah hukum yang perlu Anda ketahui, karena seringkali kita salah dalam menginfakkan harta untuk anak yatim. Dan juga fadilah-fadilah anak yatim itu kembali kepada hukum ini. Intinya adalah
Nabi SAW menjadi yatim pada saat beliau masih dalam perut ibunya, dan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini terakhir kita bahas kalau tidak salah itu masalah ya Abraha dihancurkan yang dikenal dengan tahun gajah, dan masyarakat Mekah menjadikan tahun gajah sebagai perhitungan tanggal mereka. 50 hari tepatnya setelah kejadian Abraha dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla di depan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, lahirlah Nabi Muhammad SAW, dan pada hari kelahiran beliau itu terdapat kejadian-kejadian besar yang sifatnya universal. Artinya terjadi di seluruh dunia pada saat beliau SAW lahir. Yang pertama, kejadian yang terjadi pada saat hari lahirnya Nabi SAW adalah keluarnya ya bintang yang dikenal oleh, terlihatnya bintang yang dikenal oleh orang-orang Yahudi dengan istilah bintang Ahmad. Bintang Ahmad ini tidak diketahui oleh orang Yahudi saja, dan orang-orang Yahudi menemukan ini dalam kitab Taurat, bahwasanya Nabi terakhir nanti kalau lahir mereka akan melihat bintang dan mereka namakan bintang Ahmad, bintang tanda keluarnya Nabi terakhir. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang menceritakan kepada kita tentang terlihatnya bintang Ahmad ini, seorang sahabat yang bernama Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Hassan ibn Thabit ini seorang ya masyarakat Madinah asli, beda umurnya dengan Nabi SAW 7 tahun. Beda umurnya beliau 7 tahun dengan Nabi SAW. Hassan ini nantinya akan menjadi penyair Nabi SAW. Beliau sangat mahir dalam bersyair, maka beliau nanti akan membela Nabi SAW itu dengan syairnya. Beliau berkata, saat aku berumur 7 tahun, atau suatu hari, aku pernah berada di salah satu pemukiman kaum Yahudi. Tepatnya umur 7 tahun itu berada di pemukiman Yahudi. Zaman dulu itu misalnya di Bekasi ini, kalau ada orang Yahudi tinggal kayak di kota Madinah itu mereka buat benteng sendiri. Kalau kita sekarang mungkin komplek perumahan, tapi zaman dulu dibuatin benteng. Jadi setiap suku itu punya benteng, khawatir kalau suku lain menyerangnya gitu. Jadi dalam satu kota itu ada banyak lagi benteng-benteng gitu. Hassan bin Thabit sedang berada di salah satu benteng orang Yahudi, dan dia bercerita waktu umurnya 7 tahun di Madinah. Aku suatu hari pernah berada di salah satu pemukiman Yahudi, di benteng mereka. Salah seorang dari pendeta Yahudi tiba-tiba naik ke atas menara yang tinggi dan berteriak dengan suara keras, lalu dia berkata, "Wahai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada hari ini bintangnya Ahmad, yang tidak terlihat kecuali pada hari ia lahir." Yang tidak terlihat kecuali pada saat dia lahir. Dan sudah kita tekankan dan kita sering ulangi pada saat di awal-awal pertemuan sirah kita, bahwasanya orang-orang Yahudi ini orang-orang yang paling mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka paling tahu. Sampai dulu kita sudah jelaskan alasan orang-orang Yahudi masuk ke Madinah, karena mereka yakin akan ada Nabi terakhir keluar di kota ini, dan bernama Ahmad. Serta Nabi SAW di awal pertemuan juga riwayat Imam Muslim, beliau berkata, saya punya 5 nama. Saya Ahmad, saya Muhammad, saya Mahi, saya Hashir, dan saya Aqib. Ya, itu nama Nabi SAW. Berarti Ahmad dan Muhammad sama nama Nabi SAW. Kemudian orang-orang Yahudi juga sering berkata kepada masyarakat asli Madinah, suku Aus dan Khazraj, suku asli Madinah yang nanti akan menjadi Ansar, nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini, dan kamilah orang yang paling pertama beriman kepadanya, serta kalau kami beriman dan kalian tetap kafir, maka kami akan memerangi kalian seperti peperangan Ad ya, dan Iram. Maksudnya kalian akan kami habisi semuanya. Ini berarti banyak sekali isyarat orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ditemukan dalam banyak ayat Taurat bahwasanya Nabi terakhir akan keluar ya di sebuah kota yang dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tajam. Itu ada di Madinah, dikenal sekarang dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Kalau Bapak Ibu lagi diberikan taufik oleh Allah umrah atau haji, terutama kalau lagi umrah ya, agak luang gitu waktunya, Ibu bisa dan Bapak minta sama gaidnya diantar keliling kota Madinah. Jadi bukan cuma tempat-tempat ziarah umumnya saja, tapi ada satu wilayah namanya Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah. Ya, wilayah timur dan wilayah barat.
Ini dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tajam dan luasnya luas sekali, ya. Bisa sampai puluhan mungkin ratusan kilometer. Jadi Madinah tidak akan pernah diserang atau tidak bisa diserang di zaman itu dari dua wilayah ini. Dari timur dan baratnya nggak mungkin bisa diserang. Karena orang kalau jalan kaki aja setengah mati, apalagi orang pakai kuda gitu. Nggak bisa sama sekali. Dan ini akan kita bahas juga pada saat kita membahas perang Khandak. Ya. Kenapa Nabi SAW membuat parit dan di mana Nabi SAW membuat parit? Ternyata dua wilayah timur dan baratnya ini karena penuh dengan batu, jadi nggak bisa diserang. Jadi beliau buat paritnya itu justru dari arah selatannya kota Madinah, karena Mekah dari arah selatan saja. Jadi beliau tidak mengelilingi seluruh Madinah dengan parit, tapi hanya di wilayah selatan saja. Karena timur dan baratnya penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, di belakangnya itu jauh di daerah utaranya dari arah negeri Syam itu dipenuhi dengan perkebunan kurma yang sangat padat. Jadi sulit sekali untuk diserang Madinah kecuali dari selatan saja. Maka beliau buat nanti parit di arah selatan. Di Taurat disebutkan akan keluar nanti Nabi terakhir di sebuah kota yang bernama Thabah. Thabah ini artinya baik. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Madinah ini adalah Thabah Tayyibah. Jadi nama lainnya kota Madinah adalah Thabah dan Tayyibah. Jadi di situ ada wilayah yang disebutkan dalam Taurat, ada wilayah yang ada batu hitamnya dan wilayah yang dipenuhi dengan pohon kurma. Jadi sampai hari ini di seluruh Saudi itu belum ada yang bisa menyaingi Madinah ya dari perkebunan kurmanya. Banyak sekali. Ya, saking banyaknya kurma sampai unta dan kuda yang mereka tunggangi pun itu mengkonsumsi kurma. Ya, nanti kita akan lihat di perang Badr, Abu Sufyan itu berhasil mengetahui bahwasanya pasukan muslimin sudah sampai di wilayah Badr karena mereka menemukan, Abu Sufyan menemukan kotoran unta, itu ada kurmanya, ada biji kurmanya. Jadi Abu Sufyan tahu ini berarti unta dari masyarakat Madinah gitu. Berarti pasukan muslimin sudah sampai di wilayah ini gitu. Jadi sampai atau saking banyaknya masalah ini. Tapi intinya adalah orang-orang Yahudi sangat mengetahui. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal benar Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal ya anak-anak mereka. Jadi mereka tahu betul. Nanti akan lebih banyak kita bahas di pertemuan-pertemuan kita ini. Lalu yang kedua, kejadian yang kedua adalah ibunya Nabi SAW Aminah melahirkan Nabi SAW tanpa ada kesulitan sedikit pun. Dari pertama hamil ya sampai melahirkan semuanya mudah. Semuanya mudah. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahkan Aminah waktu melahirkan tidak menggunakan tenaga orang lain. Ya. Artinya melahirkan begitu saja. Melahirkan Nabi SAW keluar gitu. Dan sangat mudah. Tidak menggunakan kalau kita sekarang bidan atau dokter gitu. Yang ketiga adalah Nabi SAW telah lahir dalam keadaan mengangkat kepalanya ke arah langit seakan-akan orang sedang berdoa. Jadi waktu Nabi SAW lahir itu langsung kepalanya menghadap ke langit, tangannya ke langit seakan-akan sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini banyak sekali diangkat oleh para ahli sejarah. Kemudian selanjutnya juga yang keempat adalah Nabi SAW lahir dalam keadaan terkhitan. Jadi sudah terkhitan dengan sendirinya. Kemudian juga yang kelima, Nabi SAW telah lahir tidak terbebani lagi dengan tari pusar. Tidak ada lagi tari pusarnya. Kalau kita kan masih nunggu seminggu, 2 minggu baru jatuh sendiri kering, ini enggak. Memang lahir dalam kondisi sudah sempurna. Ya. Sampai kelima berita ini sampai kepada Nabi SAW. Keempat berita ya. Karena yang satu tadi masalah Hasan bin Thabit. 4 berita ini waktu sampai kepada Abdul Muttalib. Tentang Aminah melahirkan tanpa kesulitan. Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit seakan-akan sedang berdoa. Beliau terkhitan dan tidak ada lagi tali pusarnya. Gitu kan. Itu waktu sampai berita tersebut kepada kakek beliau, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat senang dan ia berkata, sungguh pada anakku ini terdapat perkara besar. Nanti ini orang jadi orang penting nih, nggak mungkin sembarangan seperti ini keadaannya. Lalu Abdul Muttalib membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir dan ialah yang memberikan namanya Muhammad. Ada rahasia di sini nama Muhammad. Nama Muhammad ini dulu tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Jadi nama Muhammad itu sebenarnya bukan nama Arab, bukan nama orang Arab awalnya. Setelah Nabi SAW dinamakan Muhammad, barulah
diketahui atau masyhur nama tersebut. Dari mana kisahnya? Muhammad ini beranjak kisahnya dari Abdul Muttalib, kakek beliau. Suatu hari pernah keluar bersama dengan 3 orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman ibn Mujazi', ini temannya Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib pernah keluar ke negeri Syam jauh sebelum Nabi SAW lahir, itu dengan 3 orang sahabatnya. Sahabatnya dia Sulaiman ibn Mujazi', Hulailah ibn Hajij, dan Himran ibn Rabi'ah bersama Abdul Muttalib ya. 4 orang ini keluar ke negeri Syam, semuanya sahabat dekat gitu. Pada saat tiba di negeri Syam ini berada di utara Jazirah Arab. Negeri Syam ada Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria sekarang. Dulu menjadi satu wilayah namanya Syam. Lalu mereka bertemu dengan salah satu pendeta Nasrani, dan pendeta Nasrani ini bertanya kepada mereka, dari mana kalian? Abdul Muttalib dengan teman-teman bilang, kami dari Jazirah Arab. Maka pendeta itu spontan langsung berkata, nanti akan keluar dari negara kalian atau dari jazirah atau pulau kalian itu seorang nabi terakhir bernama Muhammad. Jadi ternyata riwayat sahih ini menjelaskan kepada kita Muhammad SAW, nama Muhammad itu disebutkan dalam Injil. Dan ini terhapus sekarang, kan gitu, dihapus. Nama Ahmad, nama Muhammad semua dihapus dalam Injil. Dan kita tahu waktu Injil ditulis pertama kali itu setelah 600 tahun Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Baru ditulis, dan itu ada 600 lebih Injil. Nanti setelah adanya masa kekuatan penguasaan pendeta terhadap kerajaan-kerajaan Romawi, barulah diadakan revisi Injil. Dan akhirnya tertinggal sekarang di dunia ini yang selalu dipakai 4 macam Injil yang setiap tahun direvisi. Direvisi sesuai dengan maunya mereka gitu. Dan ini sudah tidak benar. Termasuk dari 600 Injil itu semuanya itu menyebutkan nama Ahmad dan Muhammad. Semuanya menyebutkan. Dan sampai hari ini masih ada yang terjaga di tangan kita yang bernama Injil Barnabas. Jadi Injil Barnabas itu sampai ada terjemahan bahasa Indonesia, itu ada disebutkan nama Ahmad dan Muhammad. Tapi saya sarankan jangan beli. Kenapa? Karena Anda harus sibukkan diri baca Quran, bukan baca Injil. Nggak usah repot-repot, Ustaz saya mau beli, saya mau tahu di rumah saya, nggak perlu. Nggak perlu, karena kita bukan disuruh untuk tilawah Injil atau mencari bahan Injil, nggak usah. Karena informasi yang kita butuhin dalam Injil sudah ada dalam Al-Quran, cukup itu saja. Kita baca Quran aja sudah sulit untuk mengkhatamnya. Bisa khatam sehari? Nggak bisa. Sulit kan gitu. Maka kita lebih baik nyibukkan diri dengan kitab kita sendiri. Cukup kita imani ada Nabi Isa dan Injil kitabnya, ada Nabi Musa dan Taurat kitabnya. Baik, intinya adalah nama Muhammad SAW adalah rahasianya diambil dari kitab Injil yang awal dan disampaikan oleh pendeta Nasrani. Dan ini menandakan Muhammad bukan nama asli orang Arab, Yang keenam, kejadian pada saat lahirnya Nabi SAW adalah goncangnya istana Raja Kisra. Raja Kisra ini istilah bagi raja yang menguasai wilayah Faris, Persia. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku tentang Persia, itu kerajaannya Irak, Iran, Afghanistan, gitu kan. Kemudian Uni Soviet secara keseluruhan, semua masuk wilayah Persia dulu. Masuk kekuasaan Persia, dan kerajaan yang paling besar di zaman itu adalah Persia. Kemudian datang, maksudnya luas wilayah kekuasaannya. Kemudian datang wilayah Romawi. Jadi 2 negara adik kuasa istilahnya pada saat itu. Mungkin sama dengan zaman kita beberapa tahun lalu Amerika dengan Uni Soviet di dunia ini gitu kan. Tapi yang jelas seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah pada saat Nabi SAW lahir, maka tiba-tiba saja istanahnya Kisra itu runtuh di istana tersebut, goncang dan rusak 14 baris terasnya. Jadi teras-teras istananya itu yang besar-besar itu runtuh 14 tanpa sebab. Tiba-tiba saja rubuh gitu. Melihat kejadian tersebut, Kisra, raja pada saat itu, khawatir, lalu ia pun bermusyawarah dengan peramal-peramalnya. Dia punya banyak peramal. Ditanyakan, apa ini? Apa kejadiannya? Kenapa ada seperti ini? Lalu mereka menebak-nebak mengatakan, ini berarti kekuasaan negara Faris tinggal 14 raja saja.
Lalu si Raja Faris itu yang Kisra yang berkuasa bilang, kalau 14 raja masih lama. Artinya setelah saya meninggal, anak cucu saya datang, baru yang ke-14 runtuh gitu. Ternyata setelah dia meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di wilayah Faris antara anak-anaknya sendiri, maka dalam kurun 4 tahun saja sudah 10 orang raja yang berkuasa. Dan terakhir memang runtuh kerajaan ini di zaman ya Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar radhiyallahu anhu itu berhasil meruntuhkan seluruh wilayah Faris masuk wilayah Islam. Masuk wilayah Islam. Jadi Afghanistan, Rusia, semua itu ya, Iran, Irak menjadi wilayah Islam. Dan Umar bin Khattab nanti akan kita pelajari di hari-hari beliau insyaallah, itu beliau yang membangun kota Baghdad. Beliau yang membangun kota Baghdad sebagai kota ilmu sebenarnya pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Intinya adalah 14 teras ini runtuh ya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan akan ada segelintir kecil dari umatku yang akan merebut wilayah Kisra. Dan disebutkan dalam sejarah memang pada saat memasuki istana Raja Kisra, itu Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, itu cuma ada 12 orang sahabat saja yang masuk dan merebut kekuasaan tersebut. Ya, dikenal dengan Darul Bayda, istana putih yang sangat besar di zaman itu ya. Dan itu penuh dengan kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Nanti akan kita bahas juga insya Allah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Intinya runtuh 14 ya teras tersebut di lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus. Kalau dikatakan kaum Majusi berarti penyembah api. Jadi sekarang ini di dunia pun masih ada penyembah-penyembah api tersebut ya, kaum Majus. Dulu di zaman itu ada di wilayah antara Yaman dengan wilayah Persia, itu api yang sangat besar. Setiap hari mereka selalu melemparkan kayu bakar di situ sehingga terus menyala sepanjang tahun. Dan mereka menyembah api itu. Waktu Nabi SAW lahir tiba-tiba mati api tersebut. Tidak ada hujan, tidak ada apa. Dan mereka pada saat mau bakar kembali nggak pernah bisa. Maka api itu berhenti. Ya. Sampai tidak pernah lagi dibakar dan disembah. Yang kedelapan, kejadian adalah hanyutnya air sungai ya, yang diagungkan oleh Kisra ya. Jadi ada satu sungai di bawah istanahnya Kisra, itu seperti kalau sekarang di India sungai Gangga ya. Jadi sangat diagungkan, sangat dihormatin, dianggap orang kalau sakit minum airnya bisa sembuh. Orang kalau kesedihan dimandikan air itu maka bisa ya hilang sedihnya, dan beragam macam keyakinan. Mereka agungkan sekali sungai tersebut, dan itu hanya boleh ya diambil airnya melalui izin Kisra. Subhanallah, waktu Nabi SAW lahir airnya jadi kering sungai itu. Jadi nggak ada lagi alasan mereka untuk menyembah sungai itu. Ya, ya sungai dinamakan sungai yang dikuasai oleh Kisra. Ya, sungai yang diagungkan. Kemudian yang kesembilan adalah kisah tentang Halimah Sa'diyah, ya, kisah tentang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini kita akan bahas bagaimana prosesi Nabi SAW disusui oleh Halimah dan berapa lama beliau tinggal di sana bersama Halimah. Tapi sementara Halimah mengambil Nabi SAW, banyak keajaiban yang terjadi. Tradisi kaum Quraisy dulu, mereka setiap kali lahir bayinya selalu disusui dan dibesarkan selama 2 tahun ya, awal umurnya di luar kota Mekah, tepatnya di pemukiman kaum Badui. Kaum Badui itu pemakaman masyarakat yang tinggal di pedalaman sekali. Ya, kalau kita sekarang mungkin di Indonesia di pegunungan gitu kan. Di pegunungan atau di daerah padang pasir ini. Ada alasannya. Alasannya kenapa orang-orang Arab Mekah itu memberikan anak-anak mereka disusui di daerah padang pasir. Ini kita bisa bayangkan ya, ini di zaman dulu. Bagaimana dengan zaman kita sekarang sebenarnya? Alasan-alasannya sesuatu yang masuk di akal. Yang pertama adalah agar orang-orang, agar anak-anak ya asli Quraisy itu tetap menjaga bahasa Fusha namanya. Apa itu bahasa Fusha? Bahasa Arab asli. Al-Quran yang Bapak Ibu baca sekarang itu tertulis dalam bahasa Fusha. Jadi orang Arab ini punya 2 bahasa Arab ya. Ada bahasa Fusha
itulah dalam Al-Quran, dan ada bahasa Ammiyah. Ammiyah itu bahasa pasaran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lagi ke Mesir, orang Mesir punya dialek sendiri, itu bahasa Ammiyah namanya. Nanti orang Sudan punya dialek sendiri, Tunis, Jazair, Maroko punya dialek sendiri, orang Syam punya dialek sendiri, orang Saudi punya dialek sendiri, Yaman punya dialek sendiri, semua punya dialek, itu namanya bahasa Ammiyah. Bisa saja mereka tidak saling paham satu sama yang lain. Mirip kalau kita sekarang Indonesia sama Malaysia ya, kalau kita tidak biasa bahasa Melayu bingung juga gitu kan. Ya, jadi mereka menggunakan kalimat-kalimat yang aneh bagi kita. Saya dulu waktu tahun 89 pertama ke Mesir, kebetulan paman saya nikah sama orang Malaysia, istri beliau. Itu waktu kami baru datang gitu kan, baru masuk rumah, terus istrinya bilang, ini budak-budak sudah tiba. Saya sama sepupu saya bisik-bisikan, kita dibilang budak gitu. Padahal sebenarnya maksudnya anak-anak gitu kan. Nah ini contoh saja, beda dialek tapi bisa salah paham kan gitu. Nah sama itu. Dalam bahasa Arab sama begitu. Jadi orang Mesir sama orang Saudi itu beda dialeknya. Bisa juga kalimatnya sama tadi, bahasa Melayu dengan kita itu. Tetapi mereka tersatukan dengan bahasa Fusha. Nah bahasa Fusha inilah yang Allah gunakan atau turunkan Al-Quran dalam bahasa itu, yang dikenal dengan bahasa Quraisy. Nah kelebihannya orang-orang Quraisy pada saat itu menjaga bahasa Fusha itu. Mereka menjaga, makanya Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa itu, Fusha ya. Nah orang-orang Badui juga, terutama orang-orang Arab di padang pasir asli, mereka pakai bahasa itu. Mereka pakai bahasa itu. Maka zaman itu kan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak jemaah haji yang datang. Pernah antum masih ingat kisahnya ya, jemaah haji datang dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Ibrahim meninggal pun, sampai di zaman Nabi SAW orang masih pergi haji gitu kan. Dan sampai hari kiamat nanti sudah menjadi hukumullah, itu haji tetap dikerjakan walaupun dengan beberapa retorika yang berbeda gitu kan. Ada beberapa hukum yang berbeda dengan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi intinya karena banyaknya jemaah haji datang, seperti sekarang orang-orang Arab sendiri sepakat bahasa Arab yang paling kacau, tanda kutip ya, itu bahasanya orang Mekah. Kenapa? Karena sebentar ada orang Pakistan datang dialek Pakistan, ada orang Indonesia datang pakai bahasa Indonesia, ada orang dari mana datang pakai bahasa, dan orang Mekah itu bisa menguasai beberapa bahasa dan mempengaruhi bahasa mereka. Jadi makanya kalau Bapak Ibu lagi ke Mekah atau ke Madinah beda, kalau Bapak Ibu ngerti, orang Mekah itu beda dialeknya dengan orang Madinah. Ya, lebih cenderung lebih kasar, lebih cenderung agak teracak kalimat-kalimatnya gitu kan kalau masyarakat Mekah. Intinya adalah pertama agar bahasa Fusha mereka terjaga, karena di wilayah Badui itu masih terjaga bahasa tersebut ya. Sementara kota Mekah sering kedatangan jemaah haji yang akhirnya ya mencampur baurkan bahasa mereka. Kemudian yang kedua, kesehatan, karena udara yang masih sangat baik, juga anak-anak mereka belajar hidup susah, belajar hidup apa adanya. Ini bayangkan kota Mekah itu masih rumahnya dari tanah liat gitu kan, belum ada polusi seperti sekarang. Mereka sudah pikirkan udaranya beda dengan padang pasir gitu kan ya, karena memang secara medis terbukti begitu ya, udara yang dihirup itu kalau memang jauh dari polusi sehat ya, kemudian didukung dengan makanan yang baik, maka juga akan menjaga kesehatan gitu kan. Juga agar mereka belajar hidup susah, karena di padang pasir serba harus dicari, airnya susah. Mereka belajar di Mekah masih banyak fasilitas untuk bisa didapatkan. Saat Nabi kita Muhammad SAW lahir, secara kebetulan wanita-wanita Badui dari suku Sa'diyah. Suku Sa'diyah ini dari suku Arab yang berada di padang pasir. Kalau tidak salah sekarang jaraknya sekitar 80 km dari kota Mekah. Ya. Jadi mereka masih ada sampai sekarang suku ini. Ya, sampai sekarang mereka masih ada. Mereka memang selalu menawarkan jasa-jasa mereka, jasa menyusui itu di zaman tersebut kepada masyarakat Mekah, karena kondisi ekonomi masyarakat Mekah itu masih lebih baik daripada mereka, dan mereka hidup dari situ. Jadi dengan menyusui anak masyarakat Mekah selama 2 tahun itu, maka mereka akan dibayar. Mereka akan dibayar. Salah satu dari wanita tersebut ya, yang terkenal dalam sejarah Islam akhirnya adalah Halimah Sa'diyah. Sa'diyah adalah nama sukunya ya. Dan juga dia datang kebetulan waktu itu bersama suaminya yang bernama Harith,
nama suaminya Sa'diyah ini. Keadaan Halimah dan suaminya waktu itu sangat miskin dan mereka pas-pasan hidupnya. Saat tiba di Mekah, ya, masing-masing dari wanita-wanita Sa'diyah ini keliling untuk mencari anak-anak yang siap untuk disusui. Mereka semua keliling, ya, dan pada saat tiba di rumah Aminah, mereka nolak. Tidak ada satu wanita pun dari wanita Sa'diyah ini yang mau menyusui Nabi SAW waktu itu. Termasuk Halimah awalnya. Kenapa? Karena tidak ada ayahnya. Nggak ada yang bayar nanti. Gitu. Mereka anggapannya begitu. Jadi semuanya menolak. Dan akhirnya mereka semua keliling kota Mekah. Ini awal sejarahnya ya. Sampai semuanya sudah mendapatkan ya anak susuan kecuali Halimah. Waktu Halimah ini teman-temannya semua sudah dapat dan mereka sudah niat mau pulang ya untuk mulai tugasnya istilahnya. Maka Halimah sedih, dia nggak dapat anak susuan gitu kan. Suaminya pun berkata kepada dia, coba aja kamu ambil anak yatim itu, siapa tahu justru jadi berkah buat kita gitu. Halimah pun akhirnya ya mengambil Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah kisah ringan di sini. Waktu Halimah datang dari kampungnya itu ke sekarang aja kalau sekitar 80 km, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau kecepatan 80 km mobil atau 100 km baru sampai 1 jam gitu kan. Zaman itu naik unta, naik keledai, itu sangat lama gitu kan. Nah Halimah ini tidak punya kendaraan waktu itu kecuali keledai-keledainya sangat kurus. Teman-temannya dia ini saking kurusnya keledainya pada saat sedang jalan menuju ke Mekah, Halimah selalu di belakang sama suaminya dan suaminya tidak bisa naik bersama dia, pegang talinya gitu kan. Sampai mereka berkata, "Hai Halimah cepatlah, kau terlambatkan kami." Karena di padang pasir itu kalau orang berpisah sedikit bisa kehilangan jejak, nggak bisa lihat kemana arahnya. Apalagi kalau ada di dalam sebuah gurun, kita nggak bisa tahu ini kan arahnya kemana. Maka Halimah pun selalu berusaha untuk mempercepat. Yang terjadi adalah setelah Halimah ya mengambil Nabi SAW waktu mereka mau pulang ke sana, baru dipegang dan niat mau mengambilnya, itu keledainya jadi kuat dan pada saat pulang ke kampungnya mendahului teman-temannya semua. Sampai teman-temannya semua bilang, "Hai Halimah, bukan ini keledai tadi yang kau pakai datang gitu." Ya. Halimah mengatakan, "Iya." "Lalu apa yang kau kasih makan dia?" Gitu kan. Kata Halimah, "Saya tidak kasih apa-apa." Gitu. Maka Halimah pun lebih dulu sampai ke perkampungan daripada teman-temannya. Ini diantara kisah-kisah yang diangkat oleh para ahli sejarah. Kemudian Halimah juga kebetulan pada saat itu memiliki seekor unta betina yang sangat lemah dan kurus di perkampungannya ya. Tiba-tiba saja menjadi gemuk unta tersebut dan mengeluarkan susu yang melimpah, juga melahirkan banyak sekali anak. Jadi unta dari kurus tiba-tiba gemuk, banyak susunya dan melahirkan banyak anak. Sehingga Halimah dalam seketika saja itu sudah punya peternakan unta. Seluruh masyarakat perkampungan Halimah pun akhirnya berkata, dimanapun Halimah menggembalakan hewannya, peternakannya, maka bawa gembalaan kalian di sana agar ikut berkahnya. Saking banyaknya, dalam hitungan waktu dekat saja itu sudah bisa memiliki banyak sekali. Halimah lalu berkata dalam beberapa riwayat yang sahih, dia menceritakan tuh, dia mengatakan Muhammad telah tumbuh besar tidak alami seperti anak-anak sebayanya. Saat umurnya 2 tahun saja perilakunya sudah seperti anak 6 tahun. Jadi dia tenang, bawaannya dewasa dalam umur 2 tahun. Saat tiba masa pengembalian Nabi SAW ke ibunya, karena 2 tahun saja masa kontraknya, waktu akan dikembalikan Nabi SAW ya, oleh Halimah, maka Halimah bersama suaminya Harith memohon kepada Aminah agar mengizinkan Nabi SAW tinggal lagi bersama mereka beberapa tahun ke depan, karena mereka merasakan berkah yang luar biasa dengan adanya Nabi SAW di sana. Setelah merayu dengan sepenuh hati, akhirnya Aminah pun mengizinkan Nabi SAW tinggal di sana. Di sini juga para ahli sejarah mengatakan ada satu sifat yang sangat positif dari orang-orang Badui ini. Mereka orangnya wafa. Wafa itu jujur sekali, amanah sekali. Makanya kenapa orang-orang Mekah ini, masyarakat Mekah percaya benar taruh anak di sana. Ini bukan 1-2 hari, 2 tahun gitu kan. Dan itu dalam 2 tahun bisa ketemu bisa enggak gitu. Banyak diantara mereka nanti setelah 2 tahun baru ketemu, sudah dipercayakan. Dan nanti kita akan dengar dari kisah Halimah dan Harith ini bagaimana kejujuran mereka.
Waktu mereka datang dan merayu Aminah untuk mengirim kembali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati, akhirnya Aminah menyetujui. Maka akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Halimah dan Harith sampai umur 6 tahun. Ya. Dan pada tahun inilah terjadi kisah pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi di mana? Di wilayah pedalaman Badui tadi, tempatnya Halimah dan Harith. Jadi dibelah dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh 2 orang malaikat. Diceritakan dalam beberapa riwayat bahwasanya salah seorang anak Halimah, ya, laki-laki lebih tua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di sini tidak disebutkan namanya. Anak ini tiba-tiba saja sementara bermain dengan Nabi SAW, berlarian pulang ke rumahnya, lalu berteriak, ya, dengan wajah yang diselimuti ketakutan, "Wahai ayahku, wahai ibuku, saudaraku dari Quraisy sedang dikeroyok oleh 2 orang laki-laki yang memakai baju putih." Maka Halimah sama Harith ketakutan. Di mana posisinya? Di sebelah sana, diikutin. Saat tiba di sana, ya, lalu Halimah dan Harith bertanya, "Hai Muhammad, apa yang terjadi denganmu?" Nabi SAW ceritakan, "Sungguh telah datang kepadaku 2 orang yang mengenakan pakaian yang berwarna putih dan menjatuhkanku di tanah, lalu membelah dadaku serta mengeluarkan darinya bongkohan hitam." Nabi SAW masih belum paham. Masih 6 tahun, apa ini? Siapa yang datang gak tahu. Anak kecil ditangkap, ditidurin, dibelah dadanya, dikeluarin. Tapi dia saksikan semua itu. Mendengar cerita Nabi SAW, maka Harith segera membuka baju Nabi SAW dan ternyata terdapat benar ada bekas jahitan di dada beliau. Ya, jadi dadanya memang betul-betul terjahit, kayak bekas dibelah gitu. Kejadian tersebut membuat Harith dan Halimah sangat ketakutan dan khawatir, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengembalikan Nabi SAW pada ibunya Aminah. Ini ketakutannya, ya. Jadi karena ini amanahnya, maka dia khawatir. Yang dikhawatiri apa? Jangan sampai ini jin yang datang, dan nanti satu waktu Muhammad meninggal, mereka diminta pertanggungjawabannya. Nah. Maka mereka sepakat berdua membawa Nabi SAW pulang ke Mekah. Waktu sampai di rumah Aminah, Aminah pun bingung. Kenapa kok tiba-tiba kalian tergesa-gesa memulangkan Muhammad? Padahal waktu umur 2 tahun kemarin kalian malah yang ngoyo istilahnya. Kalian yang minta-minta agar Muhammad dibawa kembali ke sana. Lalu Harith dan Halimah mengatakan, "Tidak ada apa-apa, kami cuma mau mengembalikan saja." Dia nggak mau ceritain gitu. Sampai Aminah tekankan dengan sangat tegas, barulah mereka menceritakan kisahnya. Anehnya, Aminah ibu Nabi SAW dengan tenang mengatakan, "Apakah kalian takut dia diganggu oleh jin? Demi Allah tidak mungkin." Di sini orang Arab Quraisy tahu ada Tuhan namanya Allah. Tapi mereka masih berbuat kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Syirik itu diambil dari kata-kata syaraka yusyariku, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Jadi orang-orang Quraisy itu masih bilang, "Masya Allah," gitu kan? Mereka masih bilang, "Insya Allah." Itu kalimat bagi mereka biasa. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah, gitu kan? Tapi mereka masih menyembah berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Itu yang dikatakan partisipasikan Allah dengan makhluk dalam hal ibadah. Dan ini sudah pernah saya tekankan, di zaman sekarang masih banyak perilaku orang-orang kafir Quraisy. Dalam sholatnya dia mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Selesai salam pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta pada kuburan tersebut. Dianggap kuburan orang soleh lah, orang alim lah. Apa bedanya dengan orang Quraisy yang membuat berhala? Makanya para ulama mengatakan, saya heran melihat ada orang yang datang ke kuburan yang dianggap orang alim, minta-minta, sementara di dalam kuburan itu sudah menjadi tanah dan manusia biasa seperti dia. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita membacakan salawat untuk Nabi SAW? Apa itu salawat? Minta agar Allah tambahkan rahmat untuk beliau. Nabi diampuni dosanya, tapi kita masih minta, ya, membacakan salawat dalam banyak keadaan kita. Zikir pagi sore disuruh baca 10 kali. Kemudian sebelum salam setiap sholat kita membaca. Pada hari Jumat disuruh membaca. Banyak sekali perintahnya gitu kan. Kenapa kita baca itu? Karena Nabi SAW sendiri masih membutuhkan tambahan rahmat Allah. Apalagi manusia biasa. Maka jangan jahil. Jangan sampai keliru. Dianggap kuburan ini berkah, pergi minta-minta di sana. Ya, ini semua tidak benar. Ya, Nabi SAW waktu meninggal, para sahabat tidak pernah sekalipun, ya, menyapu-nyapu, ya, kuburan beliau, mencari berkah di kuburan beliau. Itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi dalam kehidupan para sahabat. Maka harus hati-hati. Justru orang mati itu membutuhkan kita, membutuhkan
kita. Makanya kita kalau lewat di kuburan atau ziarah kuburan disuruh baca salam dan mendoakan mereka yang sudah mati. Siapapun itu. Siapapun itu kita dianjurkan membaca doa untuk mereka. Termasuk para sahabat Nabi yang mulia. Ridwanullahi alaihim. Nabi SAW setiap hari Senin dan Kamis menziarahi Baqi dan memberikan salam dan mendoakan mereka. Sementara di Baqi banyak sahabat Nabi yang mulia yang meninggal. Ya, termasuk diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini sampai kata Nabi SAW waktu dia meninggal, arsy-Nya Allah goncang. Karena dekatnya dengan Allah SWT. Dikubur di Baqi. Tapi Nabi SAW setiap Senin Kamis memberikan salam dan mendoakan mereka. Artinya orang yang sudah mati butuh doa. Bukan kita yang berdoa di situ. Allah tidak ingin dipartisipasikan dengan makhluknya. Anda minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung angkat tangan ke langit, selesai. Komunikasi dengan Allah. Baik, intinya Aminah berkata, apakah kalian takut dia diganggu oleh jin? Sungguh demi Allah tidak mungkin, karena aku saat mengandungnya sempat mimpi mengucapkan kalimat u'idhuhu billahil azim min kulli syarrin wa ainin hasid, yang artinya u'idhuhu billahil azim, saya meminta atau menjauhkan diri dari Allah yang maha agung untuk bayi ini, min kulli syarrin, dari segala keburukan, wa ainin hasid. Ya, jadi termasuk keburukan jin di sini, keburukan apa saja, dan juga mata hasutnya orang atau iri dengkinya orang. Intinya adalah pada saat itu Halimah dan Harith tetap saja mengembalikan Nabi SAW. Maka pada saat umur 6 tahun Nabi SAW tinggal kembali bersama ibu beliau. Nah pada saat umur 6 tahun ini baru saja beberapa bulan bersama dengan ibunya, maka ibunya Aminah mengajak ya Nabi SAW itu untuk ke Madinah, pergi ke Madinah. Jadi beliau sudah pernah datang ke Madinah pada saat umur 6 tahun itu untuk menziarahi keluarga ibunya karena asalnya dari Madinah. Waktu pulang dari Madinah, tepatnya di wilayah Rabwah namanya. Rabwah ini sekitar pertengahan pas antara Mekah dan Madinah, mungkin 200 kiloan dari Madinah. Itu Aminah meninggal dunia. Aminah ibu Nabi SAW meninggal dunia. Dan ini ada riwayat yang sahih menjelaskan Nabi SAW ini tentang keadaan ibunya Aminah. Ya. Kata Nabi SAW, aku meminta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi ibuku. Ini setelah hijrah ke Madinah. Ya. Maka aku diizinkan dan aku meminta agar beristighfar untuk ibuku, maka aku tidak diizinkan. Kenapa? Karena Aminah meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Menyembah berhala. Dan ini membantah banyak pendapat orang yang mengatakan tidak mungkin kedua orang tua Nabi SAW mati dalam keadaan kafir. Siapa yang bilang tidak mungkin? Kita punya wahyu. Ada jelas wahyu yang menyampaikan. Jangankan Nabi Muhammad SAW, ayah kakek beliau Nabi Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh anaknya dalam keadaan kafir. Nabi Lut ya istrinya, gitu kan? Yang tidur bersama dia, istrinya hidup bertahun-tahun punya anak keturunan darinya kafir, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mustahil, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat ini menjelaskan memang ibu Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur, kan gitu. Dan itu bukan aib untuk Nabi SAW. Itu makdurullah. Kita nggak tahu apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Begitu pula dengan ayah Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat yang sahih. Ada seorang, jadi Nabi SAW selalu ingatkan sahabat, kalau telah turun hukum, jangan banyak bertanya lagi. Jangan lagi tanya, kenapa? Ya, kenapa bukan begini? Apa hikmahnya? Terlalu banyak pertanyaan. Nanti seperti Bani Israel. Bani Israel waktu ada orang mati di tempat mereka, lalu mereka bingung, ini siapa yang bunuh nih, nggak tahu. Datang kepada Musa, hai Musa, coba minta petunjuk kepada Tuhanmu, kira-kira bagaimana supaya kita tahu siapa pembunuhnya. Musa berdoa kepada Allah SWT, turun wahyu Jibril mengatakan, suruh mereka, Bani Israel, nyembelih seekor sapi. Sapi itu mau warnanya gelap, mau terang, pincang, laki-laki, betina atau jantan, gak masalah. Sapi. Tapi mereka bilang, masa masuk di akal? Sapi disuruh sembelih, dagingnya itu disuruh tepuk ke badannya orang mati itu, nanti orang mati itu ngomong siapa yang bunuh. Mereka bilang apa? Gak mungkin. Tapi malu sama Musa alaihissalam, lalu mereka bilang apa? Coba tanya, sapi apa maksudnya Tuhan kamu? Itulah surah Al-Baqarah ya. Nah, Ibu coba bapak baca itu. Sapi apa? Warnanya apa?
Musa sampaikan, warnanya kuning kemas-emasan. Tanya lagi, bagaimana caranya nih supaya ganti sapi nih? Jangan sapi istilahnya gitu kan. Mungkin ada cara lain. Coba lebih jelas lagi. Lalu Allah beratkan mereka. Sapi yang warnanya kemas-emasan tidak pernah digunakan untuk membajak dan kalau orang lihat menarik. Akhirnya mereka setengah mati cari kalau mereka tidak mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan semoga dengan izin Allah kita dapat petunjuk tentang sapi itu, mereka tidak akan pernah bisa mampu. Kata ulama tafsir, kalau mereka waktu awal diperintahkan Musa sembeli biar sapi pincang, nggak masalah. Tapi karena mereka repot bertanya, merumitkan masalah jadi rumit. Ya. Inilah yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, kalau telah turun, hati-hatilah kalian dengan ya, terlalu banyak bertanya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa sholat subuh harus subuh, kenapa harus 2 rakaat, kenapa tidak 4 rakaat seperti duhur, untuk apa? Udah kerjain aja. Gitu. Kenapa nggak boleh bohong, kenapa nggak boleh riba? Ya Allah sudah sebutin itu larangan dari langit, udah tinggalin. Enggak dikorek-korek untuk cari, gitu kan? Nah ini tidak boleh sebenarnya. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan banyak bertanya dalam hukum Allah. Artinya sengaja memang mencari untuk meringankan buat dia, gitu kan? Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian banyak dihancurkan oleh Allah karena terlalu banyak pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya? Kenapa tidak seperti ini? Jadi memprotes, makanya Allah SWT larang. Nah, pernah ada sahabat, ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam, sering bertanya macam-macam gitu. Lalu Nabi SAW narah, menegur mereka. Nabi naik atas mimbar sambil berkata, ingatlah tadi hadis itu ya, umat-umat sebelum kalian dihancurkan oleh Allah karena terlalu banyak pertanyaan terhadap Nabi mereka. Baik, hari ini saya izinkan kalian bertanya. Silakan tanya, walaupun aneh-aneh istilahnya gitu kan. Ada satu sahabat iseng berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya di mana? Ayahnya ini meninggal dalam keadaan kafir zaman jahiliyah, menyembah berhala macam-macam, minum khamar, buat maksiat banyak gitu. Wahyu datang mengatakan, sampaikan hai Muhammad, ayahnya di neraka. Ayahmu di neraka, kata Nabi SAW. Semestinya kalau dia tidak tanya, ya lebih tenang dia sebenarnya, tapi dia bertanya, kan gitu. Lalu orang itu marah, keluar dari masjid. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang tadi yang bertanya marah. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk pundaknya, lalu kata Nabi SAW, jangankan ayahmu, ayahku juga di neraka. Ini riwayat sahih ya, yang menjelaskan Nabi SAW memastikan ayah beliau meninggal dalam keadaan menyembah berhala. Ya kan? Kalau orang-orang itu yang hidup sebelum Nabi SAW tidak menyembah berhala, masih berpegang pada agamanya Allah istilahnya, gitu kan? Nanti akan kita sebutkan ada poin pelajaran kita, beberapa orang-orang Quraisy yang masih bertauhid, nggak menyembah berhala sama sekali. Mereka tetap masih berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka waktu meninggal masuk surga. Mereka masuk ke dalam surga. Karena sudah juga saya sebutkan Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan kembali, semua nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi wilayah kota Mekah itu, wilayah dakwanya Nabi Ibrahim saja. Jadi siapapun yang berpegang dari masyarakat Mekah dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam masuk surga. Nabi Isa di negeri Syam, gitu kan? Dan sudah biasa di zaman sebelum Nabi SAW satu waktu itu dengan beberapa nabi. Seperti Nabi Musa bersama dengan adiknya Harun bersama dengan Khidir, kan gitu. Satu zaman Nabi Ibrahim bersama dengan kedua anaknya Ismail dan Ishak. Kemudian bersama ponakannya Lut, nabi-nabi, tapi masing-masing punya lokasi dakwah. Tidak ada kewajiban mereka untuk menyampaikan dakwanya ke lokasi lain. Makanya pernah saya bilang, anehnya itu kalau orang-orang Nasrani menyebarkan agamanya sampai ke Indonesia. Karena Nabi Isa itu tidak punya kewajiban sampai ke Indonesia. Cuma di Bani Israel saja. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami enggak utus kaum Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Memang begitu. Dan Nabi SAW waktu diutus, karena beliau Nabi terakhir, tidak ada Nabi sezaman dengan beliau, enggak ada lagi. Beliau sendirian pada zaman beliau diutus. Baik, kembali kepada kisah kita. Setelah kembali ke Mekah, Nabi SAW akhirnya ibunya dikuburkan di Rabwah, ya kan? Setelah kembali ke Mekah, maka Nabi SAW dinaungi oleh kakeknya Abdul Muttalib. Karena sudah ayah ibunya nggak ada lagi, tinggal sama kakeknya.
Keluarga Abdul Muttalib ini hampir seluruhnya hidupnya waktu itu ya pas-pasan. Walaupun Abdul Muttalib adalah Raja Mekah pada saat itu. Ada sebabnya, karena mereka terkenal dengan karamnya. Mereka terkenal dengan karam. Karam ini artinya kemuliaan, suka memberikan makan orang gitu kan. Sampai tradisi orang-orang Quraisy itu yang sangat menarik sebenarnya, ya itu termasuk kehidupan keluarga Nabi SAW di Mekah. Itu mereka biasanya tiap malam menyalakan api unggun di depan rumah mereka, itu untuk memberikan isyarat kepada siapapun yang butuh bantuan makanan, bantuan apa saja bisa datang ketuk rumahnya jam berapa saja. Itu saking karamnya gitu. Keluarga Abdul Muttalib hampir seluruhnya hidup mereka pas-pasan waktu itu, walaupun Abdul Muttalib adalah raja di Mekah. Hal ini disebabkan karena mereka terkenal sangat mulia dan mereka dari sisi lain menghabiskan harta untuk tugas, ya tugas utamanya adalah pengurusan jemaah haji. Ya, jadi zaman itu makan minumnya jemaah haji ditanggung oleh orang-orang Quraisy, terutama keluarga Abdul Muttalib, ya. Yang dikenal dengan siqaya dan rifadah, ya, memberikan makan, minum, ya, kemudian pengurusan atau pengawasan terhadap atau perawatan terhadap Ka'bah sendiri. Dari kehidupan inilah Nabi SAW akhirnya terbentuk menjadi pribadi yang unggul karena lebih peduli terhadap kebutuhan orang lain, terutama pada tamu-tamu Allah Azza wa Jal yang sedang datang ibadah haji. Dan juga beliau akhirnya terbiasa dengan hidup yang sederhana. Jadi sudah tadi hidup dengan Halimah Sa'diyah, kemudian hidup lagi dengan Abdul Muttalib yang memang Raja Mekah tapi lebih peduli dengan masyarakat umumnya. Dari sisi lain, Nabi SAW juga belajar dari kakeknya Abdul Muttalib kepemimpinan dan bagaimana berhubungan dengan para tokoh-tokoh masyarakat karena beliau raja. Ya, jadi belajar dari situ bagaimana menghadapi tamu, bagaimana memimpin. Ya. Nabi SAW selama 2 tahun terus mengikuti kakeknya Abdul Muttalib, bahkan ikut duduk di majelisnya. Umurnya 6 tahun sampai 8 tahun. 2 tahun itu selalu ikut terus dengan kakeknya Abdul Muttalib dalam majelisnya sebagai Raja Mekah. Sementara beliau itu masih umur 6 sampai 8 tahun ya. Terkadang Nabi SAW pada saat Abdul Muttalib terlambat datang dalam majlisnya, itu sengaja duduk di kursi Abdul Muttalib. Jadi ada kursi raja istilahnya, singgasana raja, nggak boleh orang lain duduk. Anak-anaknya Abdul Muttalib saja nggak ada yang berani duduk di situ gitu. Tapi Nabi SAW karena masih kecil datang duduk di situ. Lalu paman-pamannya bilang, "Hai Muhammad, pindahlah." Nabi SAW tidak mau pindah, tapi mereka tidak berani ganggu karena ini di bawah naungan Abdul Muttalib. Waktu Abdul Muttalib datang mengatakan, "Biarkan dia. Sungguh anak saya nanti ini kelak akan menjadi tokoh besar," gitu kan. Setelah umur 8 tahun, atau pada saat umur 8 tahun, Abdul Muttalib kakek Nabi SAW meninggal dunia dan akhirnya Nabi SAW jatuh di bawah naungan pamannya Abu Talib. Ya, jadi Abdul Muttalib kakeknya sudah meninggal umur 8 tahun, mulai 8 tahun itu sampai nanti ya beliau menikah ya, atau sampai beliau sampai menikah itu masih bersama dengan Abu Talib, pamannya. Abu Talib ini kebetulan hidupnya sangat miskin, ya, dan memiliki cukup banyak anak, dan profesi utama beliau adalah mengembala kambing orang. Jadi mengembala kambing. Nabi SAW karena merasa tinggal bersama pamannya ingin membalas jasa tersebut, maka beliau pun akhirnya membantu pamannya untuk mengembalakan kambing orang-orang. Jadi zaman itu karena kekayaannya orang adalah di peternakan, maka kambing-kambing itu bisa sampai ratusan ribuan ekor digembalakan. Nah, orang-orang yang gembala ini harus orang yang mahir, orang yang bisa dipercaya. Abu Talib termasuk orang yang dipercaya oleh masyarakat Mekah, dan Nabi SAW kerja bersama Abu Talib mengembala kambing tersebut. Nabi SAW cukup lama mengembala kambing, dari umur 8 tahun sampai 21 tahun. Jadi cukup lama. Dan beliau bersabda dalam hadis Bukhari, hadis sahih, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti mengembala kambing. Semua nabi itu, ya sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim, beliau mengatakan Allah mengutus 124.000 nabi. Di antaranya ada 313 rasul, ya. Jadi bedanya nabi itu orang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi atau rasul sebelumnya, nggak bawa ajaran baru istilahnya, ngingatin aja kaumnya. Tapi kalau rasul adalah orang yang Allah utus membawa syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Makanya dari 124.000 nabi itu ada 313 rasul saja yang memperbaharui dengan syariat baru. Yang wajib kita imani
25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran saja. Jadi masih banyak kita belum tahu tuh ceritanya. Kan gitu. Baik. Nabi SAW cukup lama mengembala sampai umur 21 tahun dan beliau SAW telah bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti mengembala kambing. Ada alasannya, karena ada hadis ini, maka para ulama membahas kenapa kok kambing? Kenapa bukan hewan lain? Kenapa bukan profesi lain? Kenapa harus setiap nabi itu dikatakan mengembala kambing? Pasti ada tujuannya. Ternyata para ulama hadis terus selalu mempelajari dan mereka menyimpulkan bahwasanya dengan profesi ini mengembala kambing, maka terdapat pelajaran yang pertama, menjaga amanah orang yang sifatnya banyak. Karena mengurus gembalaan itu beda dengan mengurus benda yang tidak hidup. Dan kambing ini sangat banyak, ini amanah orang. Yang kedua, membantu orang yang telah berbuat baik. Karena Nabi SAW pada saat mengembalakan kambing pamannya, itu membalas jasa. Karena numpang di rumah orang, maka beliau balas dengan itu. Ya, ini berarti kita juga harus mengingat jasa orang-orang. Ya, sampai tersebar berita di kalangan orang-orang Arab. Sampai hari ini, ya, itu ada sebuah prinsip. Orang yang telah berbuat kebaikan kepadamu sekali, maka jangan kamu berhenti membalasnya walaupun seumur hidupmu. Sekali saja, kalau orang itu pernah buat baik, maka kamu mestinya membalas kebaikan tersebut seumur hidupmu. Ya, itu saking pentingnya untuk mempedulikan tentang keadaan orang atau balasan terhadap orang yang telah berbuat baik. Juga ada pelajaran besar bagaimana Nabi SAW dari umur 8 tahun dianjurkan agar atau diajar oleh Allah SWT agar punya penghasilan sendiri. Punya penghasilan sendiri. Karena dengan menggembala ini maka Abu Talib akan dibayar oleh masyarakat Mekah dan Nabi SAW juga sendiri itu mendapatkan balasan dari situ. Jadi beliau sudah mulai punya penghasilan sendiri. Sekaligus kita titik beratkan di sini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah berhubungan dengan masalah nafkah. Jadi anak laki-laki itu kewajiban orang tuanya memberikan nafkah, sifatnya wajib ya. Berdosa kalau tidak orang tuanya tidak kasih nafkah, itu hanya sampai balik. Hanya sampai balik saja. Jadi setelah balik itu sunnah hukumnya. Karena anak laki-laki itu malah ditekankan dalam hukum syari untuk bekerja, ya, mencari penghasilan sendiri. Walaupun tentu tetap orang tuanya tidak mungkin biarkan. Tapi ini kita bicara masalah hukum wajib sunnahnya. Beda dengan anak perempuan ya. Anak perempuan itu tetap wajib orang tuanya memberikan nafkah kepadanya sampai ya dia menikah. Kalau tidak menikah sampai dia meninggal. Dan ini juga sekaligus apa hikmahnya? Kenapa warisan itu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Kenapa? Karena perempuan dalam segala keadaannya selalu aman. Kalau dia belum menikah, tetap wajib ayahnya memberikan nafkah kepadanya. Kalau sudah menikah, suaminya punya kewajiban memberikan nafkah. Sementara laki-laki sebaliknya, dia harus malah yang menaungi dan mengeluarkan nafkah tersebut. Ini kurang lebih pelajaran-pelajaran dan yang paling besar kata para ulama hikmah adalah orang pada saat mengembala kambing umumnya itu mereka berada di lapangan yang luas dan dengan waktu yang lama dari pagi sampai sore biasanya karena tidak ada kerjaan. Biasanya mereka lebih mudah untuk bertafakkur ke penciptaan Allah di langit. Jadi mereka bisa lihat langit, merenungi. Coba kalau Bapak Ibu lagi ada waktu lowong di lapangan luas duduk lihat langit sejenak gitu, lalu tadabbur memikirkan masalah itu termasuk perintah Allah SWT. Nah dengan mengembala kambing ini banyak sekali yang bisa diambil pelajaran ya dari tafakkur kepada makhlukatillah. Juga dari sisi lain lagi, kambing ini ya sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik harta ya yang dimiliki seorang muslim itu adalah gembalaan kambing gitu ya. Kok bisa? Apa hikmahnya? Juga sisi lain, kenapa sebenarnya kita masuk kurban? Kenapa kambing dan domba lebih afdal? Apa sebabnya? Kenapa kalau akikah sembelih kambing? Banyak kan tersebar di Indonesia ini berita, oh kalau makan kambing darah tinggi. Kalau malah kambing itu kolesterol. Padahal dia sendiri masih belum ada penyakit itu. Kalau sudah ada penyakit itu, jangankan makan kambing, makan yang lain sudah bermasalah gitu kan? Nggak ada hubungannya sama kambing di sini. Tapi ulama coba membahas, ternyata kambing itu kata para ulama tidak ada sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, baik itu buah-buahan atau hewan, ya kalau sifatnya positif memang disuruh konsumsi, kecuali pasti baik buat kesehatan kita. Seperti misalnya disebutkan tentang buah-buah di surga apa?
ada delima, ada anggur, kan gitu. Buah-buah ini pasti nilainya lebih tinggi daripada buah lain, gitu. Karena disebutkan kurma, zaitun, ya. Kemudian hewan-hewan disebutkan, gitu kan? Ada kambing, ada unta, ya, ada kuda yang boleh dikonsumsi. Yang tidak boleh dilarang berarti ada larangannya, tapi yang boleh dikonsumsi. Nah khususnya kambing ini banyak sekali fokus gitu kan. Akikah kambing, nggak boleh sembelih yang lain ya, nggak ada pilihan. Berarti kan kita selain menyembelih kita disuruh konsumsi. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari Nabi SAW paling gemar itu makan paha kambing, ya, gitu. Bukan karena beliau orang Arab ya, bukan karena itu. Karena sekarang kan identik sekali kambing dengan orang Arab gitu kan. Ya, karena memang mungkin mereka menjadikan makanan keseharian gitu ya. Tapi kita kembali kepada hukum syar'i yang lebih besar, lebih universal. Kenapa dalam agama kita malah diperintahkan seperti bagian dari syariat? Bukan seperti, memang bagian dari syariat kita. Akikah harus pakai kambing, gitu kan? Kambingnya harus sempurna, gitu kan? Nggak boleh cacat. Umurnya harus kambing itu 1 tahun, kalau domba 6 bulan. Nanti kalau setelah itu baru masuk ke sapi, baru masuk ke unta, termasuk kurban ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini saya bahas hukum syar'inya. Kalau Anda mau sembelih sapi silahkan. Tetapi tetap ulama mengatakan afdolnya kambing. Kenapa? Karena Nabi SAW menyembelih untuk diri beliau sendiri bahkan domba, dan jumlahnya disunnahkan lebih dari 1 ekor kalau punya kemampuan. Karena Nabi SAW menyembelih 63 ekor untuk diri beliau sendiri. Untuk diri beliau sendiri. Dan beliau menyembelih dengan tangan beliau 13 ekor. Jadi laki-laki itu bahkan ulama hadis bilang dianjurkan agar menyembelih sendiri. Belajar. Ya, dari 63 beliau menyembelih sendiri 13 ekor, sisanya Ali bin Abi Thalib lanjutkan dalam hadis Bukhari. Intinya adalah mengembala kambing ini ternyata di hewan kambing ini setelah diteliti sampai hari ini sudah ada penelitian susunya adalah susu yang paling tersehat ya di dunia. Kemudian kandungan kambing dagingnya itu sebenarnya daging yang jauh dari kolesterol memang sebenarnya. Tapi di sini umumnya kebanyakan orang mungkin kalau dihubungkan dengan masalah lemaknya, masalah gajinya dan segala itu memang mungkin umumnya hewan ya. Tapi kalau dagingnya sendiri tidak. Ya kan gitu, dagingnya sendiri tidak. Makanya hikmahnya seperti kambing itu sebenarnya hewan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, sering saya temukan di Indonesia, kenapa nggak makan kambing Bapak Ibu sekalian? Oh karena kambing ada baunya Ustaz. Itu sebenarnya tergantung orang yang memotongnya, orang yang mencucinya, orang masaknya. Sapi aja bisa bau sama aja gitu kan. Jadi jangan sampai kita keliru di sini. Yang penting kita ambil hukum syar'i. Kambing ini satu-satunya hewan ya di dalam hukum syar'i kita yang disuruh konsumsi. Gitu. Disuruh potong, disuruh makan gitu loh. Sampai hari tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha itu tidak ada kegiatan lain. Nggak ada kegiatan lain, tapi tidak boleh bahkan puasa sunnah ya. Nggak boleh. Haram puasa di hari tasyrik. Kenapa? Karena hari makan dalam Islam. Hari makan apa? Hewan kurban. Menikmati hewan kurban. Hewan kurban ini lebih prioritas kepada kambing dan domba tadi. Ya tentu dicari hewan-hewan yang baik, yang sehat dan segalanya gitu ya. Baik. Kemudian dikatakan ternyata dalam jiwa kambing ini ada ketenangan. Kalau hewan kambing itu lebih tenang. Jarang sekali marah gitu istilahnya. Dan ternyata terbukti juga di zaman sekarang ini, itu hewan-hewan yang dikonsumsi oleh manusia, itu selain jadi nutrisi sebenarnya bisa mentransfer sifat ya, umumnya. Sifat-sifat hewan itu bisa tertransfer ya, secara dia sadar atau tidak sadar gitu. Ya, sadar atau tidak sadar. Makanya kita dilarang makan ular yang bertaring, nggak boleh makan harimau, nggak boleh makan ya yang ganas-ganas. Kenapa? Karena sekarang ini di zaman sekarang baru terbukti secara medis ternyata memang selain bisa jadi nutrisi, kalau ada racunnya jadi penyakit gitu kan, tapi juga bisa mentransfer sifat itu ya. Jadi makanya di sini kambing itu hewan yang sangat penyayang, tenang gitu kan. Mungkin kita bisa lihat kalau dia lagi makan, kita jalan di sebelahnya nggak masalah. Ya orang kadang-kadang gangguin gitu kan, dia lebih tenang. Nah, ini memberikan pelajaran semua kepada para nabi-nabi. Kenapa? Ya, sampai disuruh untuk mengembala kambing, disuruh untuk menggembala kambing. Baik, suatu hari Nabi SAW, ini kisah kita sudah mulai masuk lebih dalam ya. Suatu hari Nabi SAW waktu umur 12 tahun. Jadi tadi kita katakan waktu umurnya 8 tahun tinggal bersama pamannya Abu Talib. Setelah 4 tahun tinggal bersama Abu Talib, tepat umurnya 12 tahun. Setelah tinggal bersama pamannya selama 4 tahun, Abu Talib pada saat itu akan mengadakan perjalanan ke negeri Syam.
Tadi di utara Jazirah Arab. Abu Talib pada saat itu ya, ingin mengadakan perjalanan perniagaan. Coba bawa barang dagangan dari Mekah ke negeri Syam gitu. Lalu yang terjadi apa? Nabi SAW waktu umur 12 tahun, tidak tahu apa sebabnya, tiba-tiba bergantung pada baju Abu Talib dan maksa untuk ikut. Dan tidak mau melepaskan ya pegangan baju kepada pamannya Abu Talib, sampai Abu Talib akhirnya membawa Nabi SAW keluar kota Mekah. Tapi ini ada hikmah ya. Ada hikmah, nanti akan kita jelaskan apa hikmahnya. Saat tiba di negeri Syam, Abu Talib bersama kafilahnya sempat istirahat di depan sebuah gereja Nasrani. Dan pada saat itu ada sebuah keanehan sedikit terjadi. Apa itu? Waktu Abu Talib lagi jalan kafilahnya, ada satu pendeta yang kebetulan melihat dari luar atau dari jendela, dari dalam gereja, itu ternyata setiap kafilah lewat selalu diperhatikan. Dan memang ada maksudnya dia mencari tahu ini, karena kafilah-kafilahnya semua dari Jazirah Arab datang. Dan pendeta ini sangat tahu kalau zaman itu zaman keluarnya Nabi. Jadi setiap kafilah dari Jazirah Arab selalu diperhatikan sama dia dari jendela gereja. Biasa saja, sampai datang kafilahnya Abu Talib ini. Dia dikagetkan ternyata kafilah itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu dinaungi oleh awan. Jadi kafilah ini lewat, lagi panas di padang pasir, itu tertutup dengan awan. Maka dia penasaran, pasti ada apa-apa nih. Lalu dia utus pembantunya, ya, pada saat itu gulamnya, kemudian suruh manggil kafilah itu. Suruh singgah, disuruh hidangkan makanan sebanyak mungkin agar mereka mampir di gereja. Pada saat itu. Maka dipanggillah. Mampirlah Abu Talib dengan teman-temannya semua. Lalu pada saat itu mereka menitipkan Nabi SAW untuk menjaga barang-barang mereka. Ya, Nabi SAW disuruh jaga barang, umurnya 12 tahun. Suruh duduk di situ. Waktu mereka sementara makan, pendeta ini terus perhatikan satu persatu wajahnya. Rupanya ada sesuatu yang dia ingin cari gitu. Tapi dia lihat tidak ada apa-apa. Biasa saja, orang-orang ini biasa gitu. Lalu pendeta ini bertanya, apakah masih ada orang yang tidak ikut dengan kalian? Maka Abu Talib bilang, ada. Ada satu anak kecil, itu anak saya. Maka pendeta itu bilang, di mana dia? Pendeta itu tak bilang panggil, dia bilang di mana dia? Ada di barang-barang kami di luar. Pendetanya keluar. Dipanggillah Nabi SAW masuk ke dalam gereja. Nabi SAW pun masuk. Begitu masuk, langsung pendeta ini duduk dan memperhatikan wajah Nabi SAW, lalu bertanya kepadanya. Dia bilang, saya tanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Apa itu Lat dan Uzza? Nama dua patung yang disembah di Mekah. Jadi orang Quraisy ini kalau sumpah pakai nama itu. Kan tidak boleh sumpah atas nama patung gitu. Waktu itu pendeta ini ingin menguji Nabi SAW. Apa yang dia bilang? Saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Jangan engkau sebutkan nama kedua benda tersebut karena itu sesuatu yang sangat saya benci. Jadi Nabi SAW dari memang dari kecil tidak pernah sembah berhala gitu. Lalu pendeta ini penasaran. Ditanya lagi, mana ayahmu? Nabi SAW mengatakan, ya, ayah saya sudah meninggal. Ibu kamu di mana? Ibu saya sudah meninggal. Ditanya beberapa pertanyaan, sampai akhirnya dia mengatakan, hai anak kecil, kata pendeta ini, apakah engkau mengizinkan aku untuk melihat pundakmu? Maka Nabi SAW mengatakan, silakan. Dibuka baju Nabi SAW, di pundak sebelah kanannya, itu ada seperti daging yang muncul, berbentuk seperti hati, itu dikerumuni dengan bulu-bulu tebal, lebat. Semua nabi punya itu. Itu namanya simbol kenabian. Di pundak sebelah kanan, daging seperti muncul, warna merah, dipenuhi dengan bulu, dan itu semua nabi punya itu. Waktu pendeta ini lihat, langsung dia kaget dan mencium Nabi SAW. Memegang tangan Nabi SAW lalu berkata, dibawa ke tempat Abu Talib sama teman lagi makan. Ditanya, siapa anak ini? Dia ingin pancing gitu. Abu Talib bilang, ini anak saya. Kata pendeta itu, tidak mungkin anak ini punya ayah. Anak ini ya meninggal ayahnya waktu umurnya masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta ini tahu rinciannya bukan dari Nabi SAW. Dari kisah sebelumnya dia sudah tahu kisah Nabi yang akan keluar itu. Ayahnya meninggal waktu masih umur 6 bulan di perut ibunya. Ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Disebutkan kisah Nabi SAW gitu. Lalu Abu Talib heran, dari mana anda tahu?
langsung dia mengatakan, anakmu ini akan menjadi nabi nanti. Ya. Bawa pulanglah dia ke Jazirah Arab. Karena kalau orang Yahudi tahu dia keluar dari orang-orang Arab, maka pasti akan dibunuh. Karena orang Yahudi tidak mau nabi terakhir dari turunan orang Arab, maunya dari Bani Israel. Dan sudah pernah saya sebutkan sebenarnya sumbernya satu, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah punya Ishak dan Hajar punya Ismail. Nah, dari Ismail inilah turun Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Nah, dari Ishak ini ada Yakub. Yakub ini nama lainnya dia Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Yakub sebenarnya sekarang, dipakai sama mereka. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Nah, gitu. Nabi Yakub punya anak Yusuf, ya kan? Ada kemudian Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Ini semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Turunannya Nabi Yakub. Nah, mereka berharap setelah Isa dan Musa itu keluar dari Bani Israel juga terakhir. Ternyata keluar dari turunan Nabi Ismail. Dan orang-orang Yahudi ini tidak mau masuk Islam hanya karena fanatisme buta. Kejahilan. Kalau Anda tanya orang Yahudi kenapa tidak beriman, mereka bukan mengatakan Islam tidak benar. Karena Muhammad itu keluar dari turunan Ismail. Ismail itu ibunya dulu Hajar. Hajar itu bekas budak. Fanatisme yang tidak perlu gitu. Ya. Fanatisme yang tidak perlu semuanya. Baik, intinya adalah pada saat itu Abu Talib akhirnya membawa pulang Nabi SAW buru-buru ke Mekah karena percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Termasuk juga sebelum fase kenabian, Nabi SAW pernah dibawa oleh Abu Talib begitu balik ke Mekah. Beberapa waktu kemudian ada banyak peramal-peramal yang datang. Peramal-peramal ini umumnya semua menggunakan jin. Mereka sering menerka-nerka, jadi ada jasa peramal istilahnya. Jadi mereka sering, peramal-peramal ini berkelompok datang ke satu kota, misalnya kota Mekah, nawarin jasa nih. Jadi kalau mereka sudah datang di satu tempat, misalnya di jalan raya ini, nanti orang-orang pada datang ngeramalin anaknya, ngeramalin dirinya, ngeramalin nasibnya, dan ini semua tidak boleh. Ya, Nabi SAW larang dalam Islam, tidak boleh kita meramal ya nasib kita. Bukan cuma meramal, mendatangi peramal saya sudah dilarang. Dua hadis Bukhari. Hadis yang pertama kata Nabi SAW, man ata arrafan wa sa'alahu an syai' ya, lam tuqbal minhu salatan arba'ina yauman. Siapa yang datang ke peramal ya, bertanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Maksudnya 40 hari ini bukan yang lalu ya, yang akan datang. Maaf, bukan 40 hari yang akan datang, tapi yang lalu. Makanya tidak usah lagi ada yang bertanya, Ustadz, kalau saya sudah pernah ke peramal, berarti saya tetap sholat nggak ya? Toh sholat saya tidak diterima. Bukan yang akan datang Bapak Ibu sekalian, tapi sholat ada 40 hari yang lalu tiba-tiba hangus, hilang. 2 kali datang, 80 hari hilang sholatnya, dan seterusnya. Bukan yang akan datang, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mendatangi peramal, bertanya dan percaya. Tadi itu tidak percaya ya, cuma iseng-iseng aja nanya. Ini yang kedua, bertanya dan percaya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Artinya tidak boleh sama sekali ke peramal, cukup angkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah, selesai. Itu konseptualnya. Tapi ini kisah sebelum Nabi SAW diutus. Peramal-peramal ini datang mereka pakai jin. Dan setiap orang masyarakat Mekah itu datang peramal itu menanyakan kepada anak ini, anak saya bagaimana. Nah, Abu Talib ini sempat membawa Nabi SAW kepada pimpinannya peramal itu, dukun yang punya jin banyak gitu. Waktu dia lihat Nabi SAW, dia melotot melihat Nabi SAW gitu. Lalu dia bilang sama Abu Talib, tunggu, tahan anak ini di sini sebentar. Dia rupanya pergi, kemungkinan besar kata para ahli sejarah, dukun ini konsultasi dengan jinnya. Dia pergi, kemudian dia kembali. Abu Talib waktu lihat kejadian tersebut, belum pernah peramal lakukan kegiatan itu. Biasanya langsung dia tebak, oh, orang ini begini nanti, umur begini akan terjadi begini. Karena jinnya yang menyampaikan gitu kan. Maka apa yang terjadi? Abu Talib membawa lari Nabi SAW. Keluar dari situ, peramal itu kembali mengatakan dengan suara keras, mana anak tadi di sini itu? Anak itu nanti akan punya peran yang sangat besar menguasai dunia ini. Jadi kata peramal itu, gitu kan. Tapi Abu Talib sudah sembunyikan. Ini diantara kisah yang diangkat oleh para ahli sejarah. Kemudian kita masuk dalam penutupan bahasan kita adalah perniagaan Nabi SAW dengan harta Khadijah dan menikahnya beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ini semua sebelum fase kenabian, masih masa itu.
Dari umur 21 tahun setelah ya dari pas umur 21 tahun itu beliau mulai berniaga. Mulai berniaga. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu berniaga mengikuti masyarakat umumnya Mekah ke negeri Syam. Waktu itu tidak ada sumber penghasilan atau tidak ada sumber bisnis yang paling menjanjikan kecuali mengambil produk dari negeri Syam di utara Jazirah Arab. Dan mereka membawa barang itu ke Mekah. Nah umumnya masyarakat Mekah waktu itu kalau mereka bisnis mereka bawa uang kontan dari Mekah ke negeri Syam, baru belanja barang di sana, setelah itu membawa produk tersebut ke Mekah dijual. Beberapa bulan kemudian laku, pergi lagi ke negeri Syam belanja. Nabi SAW karena ya Allah berikan taufik punya strategi yang berbeda. Uang yang dititipkan kepada beliau amanah gitu kan, yang dikasih kepada beliau itu beliau belikan dulu produk Mekah. Produk apapun ada di Mekah beliau beli, beliau bawa ke negeri Syam. Orang semua bawa uang cash, dia bawa barang. Dijual di negeri Syam produk tersebut, kemudian ada untungnya. Kemudian beliau beli lagi produk dari Syam, dijual ke Mekah. Jadi double dibandingkan dengan masyarakat umumnya. Ini akhirnya membuat Nabi SAW dalam hitungan bulan saja, itu udah banyak sekali orang yang menitipkan uang kepada beliau. Setelah 3 tahun kurang lebih Nabi SAW berjalan berbisnis, barulah Khadijah radhiyallahu anha mendengar Nabi SAW, ya dan itu belum ada pikiran menikah pada saat itu, tapi Khadijah ini kebetulan termasuk orang terkaya di Mekah dan punya harta banyak, dan memang beliau karena wanita, maka beliau akhirnya menitipkan hartanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Pada saat sampai berita tentang Nabi SAW, maka Khadijah pun mencoba Nabi SAW dengan menitipkan harta. Dikasihlah harta. Ternyata dalam 1-2 kali saja perjalanan, Nabi SAW sudah membawa double keuntungan dibandingkan orang-orang yang lain yang diamanahkan oleh Khadijah. Sampai akhirnya Nabi SAW dipercayakan oleh Khadijah untuk memegang hampir seluruh hartanya. Hampir seluruh hartanya dikasih kepada Nabi SAW. Pada dalam salah satu perjalanan, Nabi SAW pernah jalan ke negeri Syam dan kebetulan ada pembantunya Khadijah ikut. Pembantu ini ya kemudian melihat perilaku Nabi SAW, ketenangannya, membawa barang, bagaimana beliau transaksi dengan orang dengan santun, laku semua barangnya. Dan ada kejadian aneh, setiap kali Nabi SAW istirahat di satu tempat, itu selalu pernah beliau dulu di bawah sebuah pohon, itu pohonnya kayak menunduk menutupi Nabi SAW. Dan itu dilihat oleh pembantunya Khadijah. Dan banyak perilaku yang lain dilihat oleh pembantu tersebut. Waktu dia pulang lalu dia berkata kepada Khadijah, "Hai Khadijah, sungguh saya sudah lihat dari Muhammad sesuatu yang tidak pernah saya lihat dari orang. Dari akhlak, dari amanah. Bahkan ada yang aneh, setiap kali dia jalan, saya melihat ada awan yang menaunginya. Dan kalau dia duduk di bawah sebuah pohon, pohon pasti melindunginya. Menutupi dia supaya tidak kena panas gitu. Maka saya sarankan engkau menikah dengannya." Jadi saran dari pembantunya Khadijah tadi. Lalu Khadijah berkata, kalau seandainya ya memang Muhammad terfikir untuk itu, maka saya tidak menolak. Maka ditanya, pembantu ini lalu datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Hai Muhammad, apakah engkau mau mendapatkan kecantikan, kekayaan, serta kehormatan?" Kata Nabi SAW sudah paham, ini maksudnya disuruh menikah. Ya waktu itu Nabi SAW ya juga sudah punya penghasilan, karena dari bisnis yang beliau jalankan ini, itu sudah ada uang sendiri gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Siapa yang kau maksudkan?" Lalu kata pembantunya, "Khadijah." Ya. Khadijah kebetulan terkenal ya orang yang sangat menjaga fisiknya, amanahnya, kecantikannya terkenal luar biasa gitu kan di masyarakat, dan cukup banyak orang yang melamar Khadijah tapi ditolak gitu kan. Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Baiklah, kalau Khadijah mau, maka saya juga mau." Disampaikanlah kepada Abu Talib, kemudian dengan Waraqah bin Naufal juga, ya ini sepupu daripada Khadijah, dan mereka sepakat, maka menikahlah keduanya. Pada saat itu umur, memang Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang lebih rajih, yang lebih banyak diangkat oleh para ulama, umur 25 tahun. Jadi setelah 4 tahun berbisnis, harta Khadijah, barulah Nabi SAW ya, menikah dengan Khadijah. Dan waktu itu umur Khadijah 40 tahun. Umur Khadijah 40 tahun. Cukup banyak ya athar yang mengangkat, tapi ini semua karena tidak sahih maka tidak kita bahas ya. Ada yang mengatakan Allah Azza wa Jal memberikan keawet mudaan kepada Khadijah gitu kan. Karena dengan umur 40 tahun pun itu Khadijah masih bisa melahirkan untuk Nabi SAW 6 orang anak. Ya, 6 orang anak. Nanti akan ada 2 laki-laki.
yaitu Qasim dan Abdullah. Walaupun anak Nabi SAW 7 ya, tapi karena anak yang satu namanya Ibrahim itu dari istri yang lain namanya Maria. Maria Qibtiyah, ada seorang wanita budak yang dihadiahkan dari Mesir, kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Ya. Kemudian ada 4 anak perempuan Nabi SAW yang masyhur, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan Fatimah. Ini semua dari Khadijah. Ini semua dari Khadijah dan semuanya masuk Islam tentunya. Baik, setelah menikah dengan Khadijah, maka Nabi SAW makin mengembangkan usahanya. Dan perlu anda ketahui, Nabi SAW waktu menikah dengan Khadijah ini, beliau memberikan mahar Khadijah itu 20 ekor unta. 1 ekor unta, kalau kita hitung harganya sekarang sekitar 20 juta rupiah misalnya. Kan sapi saya sudah 10 jutaan atau lebih. Unta lebih mahal gitu kan. Kalau 20 juta kali 20 gitu kan. Itu 400 juta yang dikasih oleh Nabi SAW di zaman itu, dan itu hanya sekedar mahar saja. Apa itu mahar? Mahar itu sesuatu yang diletakkan di depan mempelai laki-laki ya pada saat dia ijab kabul. Itu mahar. Beda dengan biaya acara perkawinan umumnya gitu kan. Tapi ini diberikan oleh Nabi SAW. Ini juga sekaligus membantah banyaknya orientalis yang mengatakan, orientalis ini orang-orang barat yang belajar Islam untuk mencari kelemahan Islam. Mereka mengatakan Muhammad sengaja nikah dengan janda kaya karena hidupnya miskin ya. Dan ingin membiayai hidupnya. Padahal sebenarnya salah. Nabi SAW saja memberikan mahar sampai 20 ekor unta gitu kan. Dan beliau SAW setelah menikah pun tetap membisniskan uang Khadijah, membisniskan uang tersebut. Ada juga sebuah kisah di sini. Kalau anda ingin tahu kenapa Nabi SAW diberikan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, ada alasannya. Nabi SAW sebelum menikah dengan Khadijah sudah berbisnis, dan ada beberapa produk beliau di Mekah waktu itu, beliau sempat tawarkan di pasar Ukaz namanya. Kalau kita dulu, yang sekarang juga sudah dihilangkan ya, kalau tahun lalu ada pasar Seng kan di Mekah itu. Itu dulu wilayah pasar memang Ukaz namanya, zaman Quraisy. Memang sudah pasar dari dulu gitu. Yang saya ketahui seperti itu ya, Allahu alam. Yang jelas di sini Nabi SAW pernah berdagang di situ, dan ada satu orang keluar dari kota Mekah, masuk dari luar kota Mekah masuk, beli barang Nabi SAW. Waktu sudah dibeli barang tersebut, maka orang itu berkata, "Hai Muhammad, saya titip dulu barang saya ini, saya akan tawaf." Baiklah, orang itu pergi tawaf. Kemudian setelah tawaf dia lupa kalau dia belanja barang Nabi SAW, lalu dia pulang ke kampungnya. Kapan dia ingat? 3 hari kemudian. Setelah 3 hari dia kembali ke Mekah, ya dia masuk ke Mekah, kemudian dia cari, ya dia datang ke pasar Ukaz, ternyata dia temukan Nabi SAW masih kondisinya seperti 3 hari lalu, berdiri jaga barangnya nggak pindah-pindah, gitu. Karena menjaga amanah itu. Maka tersebarlah berita Muhammad sangat jujur. Itu sudah dapat julukan Al-Amin. Salah satu riwayat yang menyebutkan ini sebabnya. Ada juga beberapa ya sebab-sebab yang lain. Tapi yang jelas ini salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita tutup dengan setelah menikah dengan Khadijah, berjalanlah hidup beliau seperti biasa. Itu dari umur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Ya, nanti umur 40 tahun baru kita masuk fase kenabian. Dan sementara menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, hidup beliau sangat bahagia, dan beliau juga mendapatkan 6 orang anak. Tentu nanti kita akan bahas pertemuan akan datang insyaAllah, mulai dari fase kenabian. Jadi bagaimana sih proses beliau menjadi nabi gitu kan. Bagaimana beliau jadi nabi, kemudian dakwah sembunyi-sembunyi ya, dan dakwah terang-terangan ya, dan dakwah terang-terangan. Ya. Jadi mungkin sampai sini dulu bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Iya silahkan Bu. Waalaikumsalam. Ya, jadi bukan berarti kalau kita katakan kambing itu afdal, berarti sapi itu tidak baik. Enggak. Kata-kata afdal berarti lebih besar pahalanya. Ya, kata-kata afdal. Seperti misalnya orang sholat, ya, sholat malam di akhir waktu sebelum subuh lebih afdal daripada orang sholat di awal malam. Apakah berarti awal malam orang tidak baik? Enggak, tetap baik, kan gitu. Tetapi itu lebih besar pahalanya. Itu lebih besar pahalanya. Sedekah yang Bapak Ibu berikan kepada kerabat yang miskin lebih afdal dibandingkan kasih fakir miskin umumnya. Lebih baik, gitu kan? Jadi memang di sini
kambing dan domba itu disebutkan oleh para ulama lebih afdal karena Nabi SAW contohkan itu. Di zaman beliau ada sapi, ada unta, tapi beliau sembelih domba. Beliau sembelih kambing dan domba, gitu kan? Berarti menandakan afdaliyahnya. Tapi bukan berarti sapi nggak boleh, itu nggak masalah, bisa saja, gitu kan? Bisa saja. Tapi apa hikmahnya Allahu alam. Yang jelas kita diperintahkan untuk itu, dan kurang lebih saya sudah berikan beberapa poin tadi gambarannya. Ada hikmah-hikmah tertentu kenapa kita disuruh sembelih, berarti kita disuruh juga makan, gitu kan? Daging kambing itu berarti berhubungan sekali dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Allahu alam. Ya, jadi masalah tanggung jawab anak, istri dari suami, dan suami istri terhadap suaminya dan seterusnya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, itu sebatas ya dia menyampaikan, sebatas dia menyampaikan. Jadi misal anak kita dari kecil kita sudah didik nih, sholat itu wajib, kita tuntun, diikutkan mungkin di pengajian, ada guru mengaji dan seterusnya. Lalu ternyata setelah dia menikah dia tinggalin sholat. Apakah orang tuanya berdosa? Jawabannya tidak. Gak ada hubungannya. Karena dia sudah ingatkan, dia sudah sampaikan. Tugas kita menyampaikan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma'alaika illa al-balak. Ya Allah, ma'alaika illa balak. Jadi tidak ada tugas Muhammad kecuali menyampaikan saja. Tugasnya menyampaikan. Jadi kita suka menyampaikan. Dan ingkar mungkar itu serta menyuruh kepada kebaikan itu yang wajib yang pertama. Misal anak kita nggak sholat, suami nggak sholat, istri nggak sholat, atau siapa saja, lalu kita bertemu dan kita tahu dia tidak sholat, kita ingatkan itu sholat wajib, harus dikerjain gini. Sudah sekali kita sampaikan, itu udah gugur kewajibannya. Selebihnya sudah hukumnya sunnah. Ya, selebihnya sudah hukumnya sunnah. Yang penting dengan orang yang sama, gitu kan? Berarti anak, ya, suami, istri, kalau mereka berbuat kesalahan atau kita sedang menyuruh mereka kepada kebaikan, maka kewajibannya yang pertama, selebihnya adalah hukumnya sunnah. Ya. Masih ada? Waalaikumsalam. Baik. Jadi sekarang yang ditanya ini, Nasrani dari mana istilah itu ya? Yahudi juga dari mana istilah? Iya. Jadi penyebutan yang benar terhadap orang Yahudi dan Nasrani, apa kita sebutkan mereka Nasrani dan Yahudi atau ada istilah lain? Jadi Al-Quran memang menyebutkan mereka Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi Allah SWT memang menyebutkan istilah Yahudi dan Nasrani dalam banyak ayat Al-Quran. Dan Nabi SAW juga menyebutkan mereka Yahudi dan Nasrani. Maka kalau ditanya apakah kita menyebutkan apa yang kita panggil orang Yahudi, kita katakan Yahudi, bangsa Yahudi, gitu kan? Dan sudah pernah saya sebutkan sejarahnya, dari mana kata-kata Yahudi, apa artinya Yahudi? Diambil dari kata-kata Huda, artinya taubat. Jadi makna Yahudi itu sebenarnya bagus awalnya. Itu di awal di kisahnya waktu Samiri, pengikut Nabi Musa, membuat patung emas sapi untuk disembah. Nabi Musa kan 40 hari hilang, tidak ada di kaumnya. Lagi pergi ke Bukit Tursina menerima wahyu, menerima Taurat, ya kan gitu. Waktu beliau kembali, beliau lihat orang sudah sembah patung, lalu ditanya, dari mana kalian sembah ini, siapa yang suruh? Mereka nunjuk Samiri, tanya Samiri kenapa kau lakukan? Dia bilang, saya cuma ikuti perasaan saya saja, gitu kan. Maka Nabi Musa alaihissalam pun marah dengan Samiri, lalu menghancurkan patung tersebut dan mengusir Samiri. Nah waktu itu Bani Israel merasa bersalah, kenapa mereka sembah berhala lagi sementara Allah sudah utus Musa alaihissalam. Maka mereka mengatakan, inna hudna ilaik, kami taubat kepadamu ya Allah. Keluarlah istilah Yahudi di situ. Diambil dari kata-kata orang-orang yang bertaubat asalnya, kan gitu. Nah setelah Nabi SAW diutus juga, beliau masih menggunakan istilah Yahudi. Sering beliau ucapkan, panggil beberapa orang Yahudi, ya. Orang Yahudi di Madinah, ada istilah-istilah seperti itu, ya. Orang Nasrani, memang lebih baik kita memanggil mereka Nasrani, istilah Nasrani. Kalau Kristen kan itu dari bahasa Inggris ya, gitu kan. Maka Nabi SAW
diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ikuti bahasa Al-Quran adalah Nasrani. Diambil dari firman Allah SWT dalam Al-Quran memang. Ya, waktu Nabi Isa mengatakan, Man ansari ilallah. Siapa yang akan menjadi penolong Allah? Nasara artinya penolong sebenarnya. Artinya penolong. Tapi terlepas daripada maknanya, Al-Quran menyebutkan mereka Nasrani. Semua pengikut Yahudi di muka bumi ini, ya semua pengikut Nabi Musa di muka bumi ini, sampai hari kiamat namanya Yahudi. Semua pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Siapapun dia. Dan kalau digabungkan keduanya namanya ahli kitab. Namanya ahli kitab. Yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah banyak menyebutkan mereka? Karena mereka orang yang paling dekat untuk mendapatkan hidayah. Mereka sudah pernah turun Taurat, meyakini ada Musa. Ya, sudah turun Injil, meyakini ada Isa. Berarti lebih mudah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sudah beriman sebelumnya. Beda dengan orang ateis, penyembah berhala, sulit. Gitu kan? Karena mereka belum beriman kepada Nabi sebelumnya. Sudah Pak ya? Terus yang kedua tadi masalah Kuba ya, yang mana Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa itu sebenarnya yang kubanya silver ya, warnanya kegelap-gelapan. Jadi kalau yang kubanya warna emas itu bukan Masjid Aqsa ya. Itu namanya Masjid Qubatus Sakhra. Itu dibangun oleh Al-Walid, salah satu khalifah muslim. Pada saat itu Palestina menjadi simbol gereja-gerejanya orang Nasrani, kekuatan Romawi waktu itu. Jadi gereja dibuat semewah mungkin. Maka Al-Walid membuat Masjid Quba Sakhra itu untuk menyaingi mereka. Tapi itu bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang di belakangnya. Yang di belakang Masjid Qubatus Sakhra itu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada saya pernah dengar masalah dari pernyataan Rabi. Rabi itu kan yang masih berpegang dalam ajaran Taurat, Pak. Tapi jangan samakan saya dengan orang-orang Zionis itu kan yang berasal dari Yahudi juga, Pak. Jadi perbedaan antara Yahudi Zionis itu bagaimana, Pak? Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Kalau Zionis itu istilah, jadi begini. Orang-orang Yahudi itu awalnya mereka berpegang pada Taurat. Setelah berjalannya waktu, ada diistilahkan revisi. Ya kan? Dari Taurat itu ada revisi, Injil ada revisi. Setelah direvisi, keluarlah sebuah kitab namanya Talmud. Ada sebuah kitab bernama Talmud. Kemudian direvisi lagi, Talmud itu keluar sekarang namanya buku protokol Yahud. Nah, revisi-revisi ini itu dijalani orang yang berpegang, orang yang meninggalkan Taurat, kemudian mereka berpegang pada buku Talmud atau protokol Yahud, dinamakan Zionis. Kenapa dinamakan Zionis? Karena mereka dianggap pembaharu dalam agama Yahudi itu. Apa isinya protokol itu? Semuanya tidak baik. Bukan lagi isinya seperti Taurat. Kalau protokol Yahudi itu isinya adalah bagaimana Yahudi adalah anak-anak kecintaannya Allah, gitu kan? Kemudian bagaimana orang Yahudi bisa menipu, bisa membunuh, menumpahkan darah orang lain. Makanya yang masuk di Palestina sekarang membunuh-bunuh, dia tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena dituntun oleh buku itu. Bahwasanya mereka boleh membunuh, boleh menipu selain orang Yahudi, gitu kan? Nah ini, jadi yang dinamakan Zionis adalah orang yang berpegang pada yang terakhir-terakhir ini, gitu kan? Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya tetap berpegang pada Taurat, ya tetap saja dia tidak benar, karena memang setelah datang Rasul, ya, berarti menghapus ajaran Rasul sebelumnya. Tadi sudah kita sebutkan definisinya. Jadi misalnya pada saat Nabi Isa alaihissalam datang, beliau membawa Injil, berarti dengan datangnya Nabi Isa dan beliau seorang Rasul, berarti ajaran Taurat sudah terhapus, nggak diterapkan lagi di Bani Israel. Di Bani Israel, karena ini Nabi untuk Nabi-Nabi mereka, Nabi Bani Israel, turunan Nabi Yakub tadi. Jadi saya sudah berikan gambaran sebenarnya Nasrani nggak punya kewajiban menyebarkan sampai di Indonesia, gitu kan? Nah karena ini saja. Jadi ajaran yang ada di Taurat itu sudah terhapus dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi tetap diimani kalau Taurat ada, Nabi Musa Nabi, nggak boleh dipungkiri itu. Tapi syariat yang diterapkan adalah syariat Rasul yang terakhir. Itulah Nabi Isa waktu itu. Nabi Muhammad SAW waktu datang, beliau juga seorang Rasul, yang berarti menghapus ajaran Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Karena beliau seorang Rasul. Makanya kita mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir karena mereka menolak Rasul yang terakhir. Walaupun mereka itu agama profetis, agama dari langit, ini agama Samawiyah, tapi mereka masih tidak beriman kepada Rasul yang telah Allah perintahkan. Tentu rentetannya adalah tidak beriman kepada Allah.
Dan ditanya karena Allah yang suruh beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, ya. Jadi Nabi SAW disuruh aja, hai Muhammad, katakan kepada orang-orang Yahudi Nasrani ahli kitab itu, ayo sini sama-sama kita satukan, ya. Persepsi kita, satuin. Alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Kita nyembah Allah satu dan tidak boleh ada kesyirikan. Itu disepakati, gitu kan? Jadi jelas konsepnya gitu. Kembali kepada ajaran yang benar. Ya, karena orang-orang Yahudi mengaku, ya, ada Uzair anaknya Allah. Ya, dan orang Nasrani mengaku Isa adalah anaknya Allah. Allah sangat marah. Allah nggak butuh anak, nggak butuh istri, nggak butuh semua. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak butuh semuanya itu. Allah zat pencipta, Esa satu. Ahad artinya Esa, tidak bergantung pada siapapun dan tidak membutuhkan siapapun. Itulah Allah Azza wa Jal. Itu konsep dasar. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ajarannya sama. Tapi Yahudi Nasrani mengubah itu. Mengubah, gitu kan. Jadi tadi masalah perbedaan itu memang ada, tetapi tetap saja walaupun yang berpegang pada Taurat konseptualnya sama. Konseptualnya sama. Mereka tetap harus meninggalkan itu karena sudah datang Rasul yang terakhir. Ya, gitu Pak ya. Ismail gitu Pak, apa kira-kira orang-orang Yahudi itu gimana pandangannya? Enggak, itu alasan secara umum kenapa mereka tidak mau beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang secara umum kalau Bapak misalnya ke Israel tanya nih, kenapa kalian tidak beriman kepada risalah Muhammad sementara kalian beriman kepada risalahnya Musa alaihimussalam? Maka mereka jawab alasannya begitu, alasan fanatisme. Karena Musa itu orang terhormat, Muhammad itu dari turunan Ismail, Ismail ibunya Hajar, Hajar itu bekas budak. Nah, kalau Musa itu kembali kepada Ishak dan Yakub, ibunya siapa mereka? Sarah, Sarah itu tuan. Sama-sama istri Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Dan sudah kita sebutkan di awal pertemuan kita dulu, kisah tentang rentetan itu. Ini salah satu alasannya Yahudi kenapa nggak mau beriman, nggak mau masuk Islam. Iya, fanatisme keturunan. Nah, ini makanya Ibnu Abbas mengatakan sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tafsir al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkahi ya Allah dan bukan orang yang sesat. Beliau mengatakan maghdub ini orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran, mereka nggak mau ikut. Nanti akan Bapak lihat nanti, kita akan sebutkan banyak sekali riwayat yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya adalah masuk Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi pendeta Yahudi. Jadi beliau cerita, nanti akan kita bahas juga itu. Beliau cerita begini, waktu itu cerita masuk Islamnya ya, beliau bilang waktu Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah, saya sangat senang karena saya sudah yakin inilah Nabi yang disebutkan dalam Taurat. Maka saya pun keluar kembali ke rumah saya dan saya teriak mengatakan Allahu Akbar, telah keluar Nabi yang kita tunggu. Tapi ternyata dia bilang saya tidak tahu kalau pemuka-pemuka Yahudi ini sudah sepakat tidak mau beriman kepadanya. Karena dianggap dia turunan dari Arab, gitu kan? Mestinya mereka berharap dari turunan Bani Israel, turunan mereka yang hidup di Madinah. Kan mereka sudah lama saling menikah apa di Madinah, punya keturunan banyak. Berharap dari salah satu anaknya di Madinah. Ternyata keluar di Mekah, gitu kan? Keluar di Mekah dan nanti hijrah ke Madinah. Dan itu turunan Arab, mereka nggak mau. Kan mereka nolak. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, tante saya mengatakan, kenapa kau takbir seperti itu? Kalau Musa datang belum tentu kau takbir seperti itu. Kata Abdullah bin Salam, ini Nabi yang telah kita temukan dalam Taurat, jelas. Kenapa kita nggak mau beriman? Kata tantenya bilang, coba kamu pastikan. Datanglah Abdullah bin Salam kepada Nabi SAW. Ditanya, hai Muhammad, gini begini, ditanya, ciri-cirinya dalam Taurat, ya, bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana kedudukannya Musa dan Isa, bagaimana beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, tentang hari kiamat, banyak ditanya. Nabi SAW jawab semuanya. Waktu dijawab, kata Abdullah bin Salam, kalau begitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Ini Abdullah bin Salam salah satu pendeta Yahudi yang masyhur. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu kaum ghadar, kaum yang suka berkhianat. Mereka bisa membalikkan fakta seketika. Ini riwayat sahih, riwayat Bukhari, ya, hadis sahih. Lalu berkata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, jangan anda sampaikan tentang masuk Islamnya saya ini kepada kaum Yahudi, tapi undanglah mereka semua. Undang mereka datang, pendeta-pendetanya, kemudian tanyakan kepada mereka tentang aku.
Abdullah bin Salam lalu sembunyi di belakang dia tabir masjid, dinding masjid. Kemudian Nabi SAW mengundang pendeta Yahudi lalu bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka bilang, oh itu pendeta kami, itu ulama kami, itu pembimbing kami, gitu kan, itu tokoh masyarakat kami gitu. Lalu Abdullah bin Salam keluar dari sembunyinya langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Artinya tadi kalian kan ngaku saya pimpinan, ini saya sudah syahadat, ikut nggak? Gitu. Lalu apa yang terjadi? Langsung orang-orang Yahudi spontan mengatakan, dia orang paling bodoh di antara kami, dia orang yang paling tidak mengerti, dia orang yang mungkin disebut-sebut keburukannya gitu. Lalu akhirnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing, dan pada saat itu mereka sangat terpukul karena Abdullah bin Salam masuk Islam. Tapi memang orang Yahudi agak sulit karena fanatisme ya, fanatisme. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya waktu di Madinah ya, beliau masih hidup, ada 12 orang saja Yahudi masuk Islam kepada saya, maksudnya tokoh-tokohnya, maka semua Yahudi akan masuk Islam. Tapi mereka sukses sekali gitu. Jadi di Madinah semua itu cuma dihitung jari yang masuk Islam gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu gambarnya. Iya. Jadi begini Bu, saya sudah paham. Ini sebenarnya kalau ditanya kenapa, sebenarnya bukan ke saya ya, mestinya gitu. Mestinya ke pendeta Nasrani gitu kan. Tapi saya jawab begini Bu, saya jawab dengan secara hukum syar'i kita. Jadi ada rentetan sejarah historis, dan kalau memang Ibu pernah mengenal agama Nasrani pasti tahu mungkin ya, kalau apalagi kalau pendeta atau suster itu umumnya sudah tahu semua kisahnya. Injil itu ditulis, dijadikan sebagai buku itu 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada. Itu sudah disepakati dalam sejarah. Dan waktu itu, waktu sudah mulai disusun, itu kan nama-nama yang ada, Matius, Lukas, Barnabas, itu nama-nama sahabatnya Nabi Isa. Nama-nama sahabatnya Nabi Isa, kayak kita Abu Bakar, Umar, Uthman gitu loh. Nah, dinukillah riwayat-riwayat dari mereka ini. Kalau kita hadis kan, Abu Bakar meriwayatkan ini, Umar, itu dinukil, disusunlah buku-buku. Waktu itu ada 600 kalau tidak salah 92 Injil ya jumlahnya. Itu banyak sekali, karena banyak sekali. Seperti kalau kita kan sahabat Nabi memang jumlahnya banyak ya. Sahabat Nabi SAW itu ada 70.000 orang kan gitu. Jadi kalau kita nggak semuanya meriwayatkan hadis, ada 70.000 jalur istilahnya gitu kan. Tapi ini memang tidak semua meriwayatkan. Nah ini ditulislah. Nah ditulislah sesuai dengan riwayat-riwayat yang didapatkan dari individu-individu ini, yang gitu, dinukil dari mereka, ditulislah. Berjalanlah agama Nasrani itu sampai kekuatan Romawi berdiri, kerajaan Romawi. Nah pada saat kerajaan Romawi berdiri, gereja itu menguasai, gereja itu mendominasi. Raja pun pada saat itu harus tunduk dengan pendeta. Jadi pendeta itu di atasnya, gitu kan? Dan mereka ya pada saat itu karena ada di antara raja-raja yang ingin minta, misalnya ada sesuatu yang dia suka tapi nggak bisa gitu, maka dia harus melobi pendeta-pendeta ini. Nah karena banyaknya desakan-desakan dari beberapa raja Romawi dan lokasi sudah sangat luas, maka ada di antara pendeta-pendeta ini yang memang merevisi Injil itu, dia masukkan keinginan raja-raja itu, kan gitu. Seperti sekarang yang sering terjadi kalau di Vatikan, ya. Itu setiap tahun ada revisi, direvisi Injil itu. Kenapa direvisi? Karena mereka memasukkan apa yang mereka inginkan, di situ. Itu terjadi. Jadi jadinya ada perjanjian baru itu karena hasil revisi. Perjanjian baru saja itu tidak tetap, bisa berubah. Beda dengan kalau kita Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, Inna nahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Quran dan kami akan jaga itu. Makanya sekarang satu ayat saja ditambah, itu anak kecil yang membongkar di banyak tempat tahfidz Quran. Oh ayat ini salah, sampai hari ini masih terjaga. Dan bisa saja diubah-ubah ya Quran itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Intinya adalah
Pada saat itu mulailah ada revisi-revisi, kan gitu. Sampai termasuk kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca dalam sejarah ada revolusi Prancis tahun 66. Kalau pernah dengar, gitu kan. Nah, itu revolusi Prancis itu apa yang terjadi di situ? Pemberontakan yang terjadi dari pemerintahan, gitu kan, terhadap gereja. Karena gereja menguasai, gitu kan. Menguasai semua apapun harus izin dengan pendeta dan mereka yang izinkan. Terjadi revolusi Prancis itu, kemudian dipisahkanlah antara negara, ya, pemerintahan dengan gereja, dipisah. Jadi gereja nggak ada urusannya, orang yang mau ibadah ke gereja, ya. Jadi nggak boleh lagi campur tangan dengan pemerintahan. Nah, di sini akhirnya gereja-gereja ini, itu pendeta-pendeta mulai mengikuti keinginan lebih banyak lagi pemerintahan. Apa yang mereka mau, terjadilah revisi itu. Revisi terus begitu. Lebih parah daripada itu, ada tersembunyi dalam sejarah ya, tapi ini terungkap dalam banyak buku-buku juga. Orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi ini kan dia tidak mau orang lain masuk ke agamanya. Kalau ibu sekarang ke Israel bilang saya mau masuk agama Yahudi, dia nggak mau, karena dia anggap harus turunan darah Yahudi asli baru bisa menganut agama ini. Kalau enggak berarti bukan orang Yahudi, darahnya tidak suci, tidak seperti orang Yahudi, gitu kan? Jadi mereka nolak, ada fanatisme, sehingga mereka lebih eksklusif. Makanya jumlahnya lebih sedikit kan. Kalau orang Nasrani beda, nyebarin agamanya, siapapun yang bisa masuk, yang dibahasakan dengan anak-anak domba, ya, atau domba-domba Allah yang hilang, itu dibahasakan untuk dikembalikan, istilahnya gitu kan. Nah, disebarkanlah agama Nasrani ini. Nah, waktu Islam datang, waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Yahudi ini hanya cekcok dengan Nasrani. Karena dua-dua mengaku agama dari langit, tapi orang Yahudi nggak mau beriman pada Nabi Isa. Mereka nggak mau beriman, gitu kan? Mereka tetap berpegang pada Taurat, Musa saja. Ya, tinggal tunggu Nabi terakhir datang dari Bani Israel, tapi bukan Isa. Mereka mau beriman dengan yang dianggap nanti di tempatnya Nabi Muhammad SAW dari Bani Israel, gitu kan? Nah, sebelum Nabi SAW diutus, Yahudi Nasrani perang nih, saling mengkafirkan satu sama yang lain. Yahudi mengatakan Nasrani kafir, Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Tapi yang benar waktu itu agama Nasrani. Karena mereka punya Rasul terakhir yang datang dari Allah. Berarti sudah menghapus ajaran Nabi Musa. Wajib beriman, yang tidak beriman dikatakan kafir. Gitu kan? Karena beriman kepada Nabi, Rasul terakhir adalah salah satu langkah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi Muhammad SAW datang, Yahudi akhirnya mempunyai dua musuh. Nasrani dan Muslim. Gitu kan? Karena dua-duanya mengaku agama dari langit. Sama dengan mereka tiga. Nah, sementara orang Nasrani ini nyebarin agamanya, Muslim juga nyebarin agamanya. Jadi pengikutnya banyak. Kan? Pengikutnya jadi banyak. Yahudi kan tetap eksklusif. Tapi mereka, Yahudi ini tetap mau memerangi Nasrani dan orang Muslim. Bagaimana caranya? Salah satu strategi yang mereka lakukan sekarang, dan itu disebutkan dalam protokol Yahud tadi. Ada hubungan rentetannya. Itu protokol Yahudi disebutkan. Jadi mereka sekarang hampir setiap tahun Yahudi itu mengiklankan di Amerika dan di Eropa, gitu kan? Ada anak-anak muda Yahudi murtad dari Yahudi masuk ke Nasrani. Anak muda, pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan ternyata orang-orang ini, anak-anak ini sudah dibuat hafal Taurat dan punya strategi tertentu. Maka diiklankanlah. Orang-orang Nasrani senang dengan acara itu. Diambillah, dimasukkan ke seperti umumnya kita kalau ada mu'allaf dibina di mana? Di masjid, kan gitu. Nah, ini orang Yahudi murtad dari agamanya masuk agama Nasrani, dianggap dapat hidayah, dibina di gereja sampai jadi pendeta, dan itu targetnya. Pada saat mereka jadi pendeta, itu target yang diinginkan oleh Yahudi. Mereka inilah yang menjadi tim revisi Injil. Jadi sekarang itu banyak sekali di Vatikan pendetanya agama Katolik itu orang Yahudi. Dan akhirnya revisi Injil kalau ibu temukan dan bapak sekalian itu sudah tidak ada lagi kata-kata mengatakan Yahudi kafir. Dulunya ada. Yang tidak beriman pada Nabi Isa dianggap kafir, sekarang tidak. Bahkan ada dikatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu sama. Nah, nabinya sama-sama dari Bani Israel. Berarti musuh kita cuma satu nih, orang Muslim. Itu strategi Yahudi. Jadi revisi Injil terjadi, itu luar biasa dari sebuah rekayasa ya, yang luar biasa, dan ini tentu sejarahnya panjang ya, sejarahnya panjang. Jadi kalau kenapa orang Nasrani ya mengubah jadi perjanjian baru, itu kemungkinan tadi karena adanya revisi yang tadi ya. Kemudian kenapa orang, kalau kita tanya lebih jauh, kenapa orang Nasrani nggak bisa, sulit untuk mendapatkan hidayah ya? Karena memang itu yang diikutin sudah bukan murni lagi kitab Allah.
bukan lagi murni. Makanya sekarang salah satu Injil yang dijaga sekali ya oleh para ulama muslim sekarang ada itu namanya Injil Barnabas. Dan Injil Barnabas ini tidak ada orang Nasrani yang beriman padanya, yang baca gini itu kecuali pasti masuk Islam. Karena di dalamnya menyebutkan tentang risalahnya Nabi Muhammad SAW lebih dari berapa ayat gitu, banyak. Saya juga punya kalau salah terjemahan bahasa Indonesianya itu ada. Ya tapi saya sarankan jangan beli tadi saya bilang ya. Jadi nggak usah, nggak perlu. Cukup Anda tahu saja isinya, ya, intinya gitu. Supaya jangan ngacoin nanti, gitu kan? Seperti saya sering bahasakan begini. Kalau Anda sedang bertemu dengan teman-teman atau kerabat orang Nasrani, nggak usah berpikir harus menghafal Injil dulu untuk mendakwai mereka, nggak usah. Ajak mereka dialog di agama Islam. Kita nggak perlu jadi Ahmad Didat, nggak. Beliau memang spesialis itu, tapi kalau kita ketemu, saya berapa kali ketemu sama teman-teman Nasrani kan gitu, atau agama lain di pesawat, di mana saja, saya kalau ngobrol agama apa, tanya, saya ajak ngobrol di agama Islam. Jadi dia asyik bertanya kepada saya tentang Islam gitu. Ya, jadi saya juga leluasa menjawab karena saya kuasai itu, gitu kan? Jadi nggak usah kita ngajak berdebat di kitab ini, di bab ini, dalam Injil itu nggak perlu, nggak usah. Kita juga tidak dianjurkan dalam Islam untuk mencari-cari kesalahan kok, enggak. Kita disuruh menawarkan Islam. Ini loh Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh Rasul termasuk Nabi Isa. Kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan Allah itu benar, surga benar, neraka benar, Isa benar, telah melemparkan atau mengucapkan kalimatnya kepada Maryam, yang membela ibunya Maryam waktu mengatakan, ya saya adalah hamba Allah dan seterusnya. Dalam surah Maryam disebutkan, dan aku adalah hamba Allah, Nabi SAW adalah utusan Allah, maka dia pasti masuk surga. Berarti kita harus beriman memang. Setiap muslim harus mengatakan Isa Rasulullah, Musa adalah Rasulullah. Semua la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kita tidak boleh membeda-bedakan semua Rasul yang Allah utus. Tetapi risalah yang diterapkan, syariat yang diamalkan adalah Rasul yang terakhir. Itu konseptualnya. Karena Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir, maka otomatis kita mengikuti beliau. Kan gitu. Kita mengikuti beliau, Allahu a'lam. Gitu Bu ya. Baik, sudah? Ada satu lagi banyak Pak. Ahmad Dedat itu kan seringkali debat antara Islam dan Nasrani ya Pak. Termasuk yang sekarang itu banyak pendeta balap yang masuk ini sering aktif memberikan forum-forum debat secara itu. Bagaimana hukum itu? Nggak masalah. Itu nggak masalah, itu sangat baik untuk mengajak mereka berdialog. Tetapi kalau saran saya ya pribadi, dan ini yang kita temukan dari para ulama kita sebenarnya, kita kalaupun berdebat dengan orang-orang ini, kita debati mereka di agama kita. Kita mendakwakan Islam. Ya, kebanyakan kan pakar-pakar kita ini menghafal Injil, kemudian menjadikan sebagai bahan dialog. Sampai pernah ada teman dekat saya berdialog di Indonesia di sini. Lalu pendeta Nasraninya bilang begini, Anda dari tadi berkata Injil bab ini, kitab ini, ayat ini dari tadi, tapi Anda sendiri nggak mengimani Injil itu. Bingung dia menjawabnya, gitu kan? Untuk apa menggunakan Injil sebagai hujjah? Nggak usah. Allah mengatakan dalam kitab kami Al-Quran begini, Allah mengatakan seperti ini, Allah mengatakan seperti ini. Kita bahas. Jadi dialoglah di agama kita gitu. Ya, banyak sekali subhanallah yang saya temui, bahkan tidak jarang di antara mereka bersyahadat itu karena kita ajak saja dan menjelaskan masalah Islam. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpikir hidayah itu susah bagi mereka, tidak. Kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Mungkin dengan satu kalimat, berapa banyak orang Nasrani pendetanya masuk Islam karena kata-kata lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, gitu kan? Ada kisah begini, saya tutup dengan ini. Di Surabaya kemarin ada teman dekat saya. Itu kemudian dia dialog sama satu orang pendeta gitu. Dia bilang sama pendeta ini, dia orang paham agama gitu, tapi orangnya pengusaha ya, bukan dai gitu. Dia sering ikut pengajian. Lalu dia cerita dengan saya, dia bilang saya ketemu dengan satu orang pendeta. Lalu saya bilang, ini Pak Pendeta sebenarnya saya ini, dia bilang saya ini masih bingung dengan agama Islam, gitu kan? Saya bingung. Jadi saya masih bingung mau milih Islam atau pilih Nasrani ya, gitu. Tapi dia ini orang paham agama, dia semua Muslim. Lalu dia bilang, yang membuat saya bingung ini, coba pendeta lihat, dibukain Al-Quran, surah Al-Ikhlas. Ini coba pendeta baca ini. Ini apa maksudnya? Saya sendiri masih bingung dalam Islam. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Ini pendeta ambil, coba pelajari.
Yang membuat pendeta yakin dengan agama Nasrani apa? Kasih ke saya. Dikasih Injil. Baik. Beberapa hari kemudian mereka ketemu. Ternyata selama berapa hari ini, pendeta itu bingung terus dengan kalimat itu. Lam yalid walam yulad. Yam yalid walam yulad, dia bilang. Sementara orang Nasrani bilang, ya, Isa adalah anak Tuhan. Rentetan akal manusia, kalau anak berarti harus punya pasangan, gitu kan? Kalau punya pasangan harus punya hubungan biologis, gitu kan? Bagaimana bisa Tuhan berhubungan biologis, gitu kan? Bisa punya anak, sementara dia yang ciptakan semuanya. Akhirnya dengan berpikir tenang, dia waktu ketemu, dia bilang sebenarnya agama kamu yang benar. Saya mau masuk agama Islam, gitu. Gara-gara lam yalid wa lam yulad. Ada juga satu ibu pernah masuk Islam di tangan saya ucapkan syahadat waktu itu, di kota Makassar ya. Kebetulan dia kenal dengan istri saya. Kemudian dia datang, saya tanya, Bu, kenapa ibu masuk Islam? Dia bilang dekat rumah saya itu waktu Ramadan, saya sering kali dengar orang sholat gitu. Jadi azan, itu kalau dengar azan saya rasa tenang gitu ya. Terus kemudian kalau azan itu tidak ada, malah saya tidak tenang. Saya malah gelisah lagi. Maka saya coba untuk mendekatkan diri, menanyakan tentang Islam, baru saya masuk Islam. Mungkin kalau kita yang sudah tiap hari dengar azan orang Islam, biasa saja. Kan gitu. Jadi Allah memberikan hidayah kepada orang kadang-kadang dengan hal yang sepele sekali. Teman saya juga, guru saya di Mekah pernah, dia bilang teman saya di kampus di Syria, masuk Islam karena saya ucapkan satu kalimat sebelum masuk kelas. Di kampus waktu lagi kuliah. Ini Syekh Muhammad Jamil Zainu, seorang ulama besar di Mekah gitu. Semoga Allah sembuhkan ya, beliau lagi sakit. Itu beliau pernah bilang waktu itu, beliau tulis buku judulnya Kaifah Tadaitu, bagaimana saya bisa dapat hidayah. Semua cerita tentang orang non muslim bagaimana masuk Islam. Kisah-kisahnya menarik sekali gitu. Di antaranya dia bilang teman saya waktu sebelum masuk kampus, masuk kelas, lalu saya pegang dia. Orang Nasrani saya tahu dia orang sangat patuh, orang yang berpegang pada Injil gitu. Lalu saya bilang, hai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya bilang dalam bahasa Arab ya, orang Syria bahasa Arab kan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana pendapatmu kalau saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa benar utusan Allah, Muhammad utusan Allah. Apa kata orang Nasrani itu? Langsung dia balik, dia bilang, kalau begitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Nasrani itu sudah ulangi syahadat. Dengan syahadat itu kalau dia mati 1 detik kemudian masuk surga. Karena sudah muslim. Jadi saya sering terangkan dan tekankan, jangan Bapak Ibu kalau temannya saya mau masuk Islam, ini buku kau belajar dulu. Kalau dia mati malam itu Bapak Ibu tanggung jawab. Karena yang dituntun disuruh syahadat saja. Nggak ada kewajiban mandi, itu nggak ada. Kewajiban belajar Islam nggak ada. Makanya namanya mu'allaf, orang yang masih lemah hatinya. Nanti diajarin sholat, nanti diajarin ibadah yang lain. Suruh syahadat dulu, gitu kan? Syahadat dulu, jangan sampai salah itu. Baik, kita tutup dengan kisah yang sebenarnya ini kisah berhubungan dengan masalah ini ya. Paman saya di Malaysia kemarin bilang, ada temannya datang dari Qatar, dari salah satu negara Arab gitu. Tinggal di Amerika sama-sama waktu ngambil S2 gitu kan. Tapi temannya ini juga perilakunya lucu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah gitu. Dia bilang, karena dia yakin orang setiap syahadat pasti muslim, setiap kali dia ketemu sama anak kecil di dekat rumahnya di Amerika, selalu dia bilang, dia pegang pundaknya, dia bilang, "Hai child, follow me." Disuruh ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah wa